Selamat malam Bapak Ibu tamu undangan. Selamat datang di acara debat publik kedua. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024. Kepada Bapak Ibu tamu undangan, kami persilahkan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari nomor urut 2. Bapak Yudianto Mahardika Anton Tibang SH dan Ibu Dirna Lahbudin SPD. Yang kami hormati pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari nomor urut 3. Ibu Sitiagio dan Nur Alam dan Bapak Haji Subhanesti. Yang kami hormati pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari nomor urut 4. Bapak Aksan Jaya Putra Bebus dan Bapak Adi Sulolipu SP. Yang kami hormati pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari nomor urut 5. Bapak Abdur Razak SP dan Bapak Insinyur Afdal ST MPWK. Yang kami hormati pejabat struktural lingkup KPU dan Bawaslu Kota Kendari. Yang kami hormati seluruh tim pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024. Tentunya yang kami hormati rekan-rekan media, Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu hadirin untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya malam ini kita berkumpul untuk menyaksikan bagaimana 5 kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari akan kembali memaparkan visi misi program kerja, menjawab pertanyaan, dan tentunya beradu argumentasi terkait dengan tema besar kita malam ini, yaitu penataan kota berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami ingatkan esensi debat malam ini bukan hanya memperkaya hazanah demokrasi kita, tetapi juga menjadi rujukan utama untuk menentukan pilihan terbaik
terbaik yang akan menahkodai Kota Kendari 5 tahun ke depan. Untuk itu Bapak Ibu hadirin, suatu kebanggaan bagi saya, perkenalkan saya Mita Aulia yang diberikan mandat oleh KPU Kota Kendari menjadi Master of Ceremony hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin, mengawali acara kita malam ini, marilah kita menumbuhkan rasa semangat dan cinta tanah air kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon tetap berdiri, selanjutnya menyanyikan Jingle Pilwali. Ayo masyarakat Kota Kendari, tiba saatnya untuk memilih. Bersatu padu untuk terus maju, sukseskan pemilu, jangan sampai golput. Gunakan hakmu, gunakan suaramu, pilihlah pemimpin sesuai hatimu. Gunakan hakmu, gunakan suaramu, pilihlah pemimpin sesuai hatimu. Ingat-ingat, hari Rabu tanggal 27 November 2024. Ayo Mi, kita ke TPS. Kita butuh yang pasti untuk Kota Kendari, jangan sampai rugi. Ayo Mi, kita memilih. Hey, jangan salah pilih, ikuti hati nurani. Ayo kita beraksi di pesta demokrasi. Ayo masyarakat Kota Kendari, tiba saatnya untuk memilih. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk Kota Kendari. Ingat-ingat, hari Rabu tanggal 27 November 2024. Ayo Mi, kita ke TPS. Kita butuh yang pasti untuk Kota Kendari, jangan sampai rugi. Ayo Mi, kita memilih. Hey, jangan salah pilih, ikuti hati nurani. Ayo kita beraksi di pesta demokrasi. Jangan salah pilih, ikuti hati nurani. Ayo kita beraksi di pesta demokrasi. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, mohon tenang hadirin. Terima kasih untuk semangatnya. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembacaan doa oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari,
kepada Bapak Jumual Saleh SPMAP. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati PJ Wali Kota Kendari atau yang mewakili, yang kami hormati para Forkopimda tingkat Kota Kendari yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati rekan-rekan anggota dan Sekretaris KPU Kota Kendari, yang kami hormati pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024. Yang pertama, calon nomor urut 1, calon nomor urut 2, calon nomor urut 3, calon nomor urut 4, dan calon nomor urut 5. Yang kami hormati Ketua, anggota, dan Sekretaris Bawaslu Kota Kendari. Yang kami hormati Bapak-Bapak dari tim panelis debat pada malam hari ini, Bapak-Bapak dari tim perumus debat yang kedua, para pimpinan partai politik pengusung, tokoh masyarakat, pemantau pemilihan, rekan-rekan pers, serta seluruh hadirin masyarakat Kota Kendari yang sedang menonton acara debat kedua malam hari ini dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja, puji, dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan nikmat-Nya, khususnya nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, sehingga dapat berkumpul dalam ruangan ini untuk mengikuti acara debat publik kedua antar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024. Hadirin yang kami hormati, debat terbuka kedua antar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024 mengangkat tema penataan kota berkelanjutan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta peningkatan Kamtipmas. Pada acara debat sebelumnya mendapat perhatian luas dari masyarakat Kota Kendari yang dibuktikan banyaknya masyarakat yang menonton live debat paslon melalui berbagai saluran. Misalnya YouTube KPU Kota Kendari, YouTube Jawa Pos, maupun siaran live Sultra TV. Angkanya atau angka penonton yang menyentuh angka sampai dengan 27.000. Olehnya itu kami berharap kesempatan debat kedua ini dapat dimanfaatkan para pasangan calon untuk memaparkan dan menyampaikan visi, misi, dan programnya yang sesuai dengan tema debat yang kedua ini, sehingga dapat meyakinkan pemilih untuk memilih dirinya sebagai wali kota dan wakil wali kota Kendari untuk 5 tahun mendatang. Pada kesempatan ini kami kembali mengajak seluruh masyarakat Kota Kendari dimanapun berada melalui berbagai saluran media untuk menyaksikan dan menyimak visi misi program para calon wali kota dan wakil wali kota sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pilihannya. Melalui kesempatan malam ini juga kami dari KPU Kota Kendari mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga terlaksananya debat kedua pada malam hari ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan pada kesempatan debat malam ini.
Bapak Ibu hadirin sekalian, melalui kesempatan ini kami kembali mengajak seluruh masyarakat Kota Kendari agar tetap menjaga persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. Memang pilkada ini adalah ajang kompetisi, tetapi kita semua dipersatukan dalam sebuah keluarga, yakni keluarga warga masyarakat Kota Kendari yang kita cintai bersama. Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Kendari agar menyalurkan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 yang akan datang, karena suara Anda menentukan masa depan Kota Kendari. Bapak Ibu hadirin yang sekalian yang kami hormati, dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan iringan doa semoga kita senantiasa dilimpahkan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa dan bermunajat kepada Allah agar acara kita malam ini berlangsung lancar, aman, dan tertib. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat menyaksikan dan menikmati dan juga menyimak debat calon wali kota dan wakil wali kota pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, Bapak Jumwal Saleh SP MAP. Baik Bapak Ibu hadirin dan tentunya pemirsa, untuk menjaga keamanan berlangsungnya acara, maka kami mohon kerjasamanya untuk mematuhi tata tertib debat publik kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024 berikut ini. Debat. 3. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan serta ID card debat. 4. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. 5. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. 6. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. 7. Selama debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban, tidak meneriakkan yel-yel atau slogan, tidak melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon lainnya, moderator dan panelis, serta tidak bersifat provokatif. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. 9. Selama debat berlangsung, pasangan calon untuk tidak bertanya menggunakan singkatan baik bahasa asing atau singkatan bahasa Indonesia. Jika ada yang melanggar tata tertib, maka akan langsung dikeluarkan dari lokasi debat. Itulah tata tertib dari debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024. Tentunya kita ingatkan kembali tata tertib tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh tamu undangan hadirin sekalian. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu hadirin, KPU telah memilih 7 orang tim panelis dan 5 orang tim perumus untuk mempertajam dan menggali visi dan misi serta program para calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024. Langsung saja inilah dia tim panelis dan tim perumus debat kali ini.
debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024. Profesor Dr. Insinyur Hasbullah Syaf, SP, MSI, IPM, ASEAN Engineering. Dr. Basrin Melamba, SPD, MA. Dr. Haji Najib Husain, SOS, MSI. Dr. Irfan Ido, SP, MSI. Dr. Syamsir Nur, SE, MSI. Munsir Salam, SPD, MAP. Laude Muhammad Elwan, SOS, MPA. Tim perumus pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024. Dr. Safril Kasim, SP, MES. Dr. Andus Junaidin Umar. Dr. Yusuf, SPDI, MPDI. M. Jufri Rahim, SP, MSI. Dr. Labilu, SPD, MSI. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu hadirin untuk tim panelis dan juga tim perumus yang tentunya mengarsiteki debat publik kedua dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, setelah memperkenalkan tim panelis serta tim perumus yang telah menyiapkan pertanyaan dan KPU Kota Kendari telah menentukan mekanisme agar pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan tema debat pada malam hari ini. Untuk itu kami mengundang perwakilan dari tim panelis Bapak Dr. Haji Muhammad Najib Husain SOS MSI serta Ketua KPU Kota Kendari Bapak Jumwal Saleh SPMAP dan tentunya moderator kita pada malam hari ini untuk bisa menyerahkan soal pertanyaan debat publik kedua dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024. Sekali lagi kami mengundang yang kami banggakan, tim panelis Bapak Dr. Haji Muhammad Najib Husain, SOS MSI, dan Ketua KPU Kota Kendari Bapak Jumwal Saleh SPMAP, serta moderator debat kita pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin pemirsa, kita saksikan inilah dia penyerahan pertanyaan yang telah dirancang oleh tim panelis diserahkan kepada Ketua KPU Kota Kendari, tentunya masih dalam keadaan tersegel yang artinya masih terjaga kerahasiaannya. Selanjutnya kita saksikan inilah dia momen diterimanya pertanyaan yang telah dirumuskan oleh moderator debat publik kedua malam ini. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk bisa kembali ke tempat yang telah ditentukan. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, debat publik kedua pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Kendari tahun 2024 tentunya akan dipimpin oleh dua moderator. Untuk itu boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Pance Yohanes Yonatan dan Ajeng Kamaradi. Baik, terima kasih Mita Aulia. Hadirin dan para pemirsa sekalian, langsung saja kita akan memulai debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024. Dan kami akan memperkenalkan 5 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari nomor urut 1, Ibu Dr. Haja Siska Karina Imran SKM dan Bapak Sudirman. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari nomor urut 2, Bapak Yudianto Bahardika, Anton Timbang SH dan Ibu Dirna Lahmudin SPD. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari nomor urut 3, Ibu Sintia Giona Nur Alam dan Bapak H. Subhan ST.
pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari nomor urut 4, Bapak Aksan Jaya Putra Bebus dan Bapak Andi Sulolipu SP. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari nomor urut 5, Bapak Abdul Razak SP dan Bapak Insinyur Fadal ST MPWK. Baik, para pasangan calon kami persilakan untuk menuju ke podium masing-masing dan langsung saja kita menuju ke sesi berikutnya karena debat hari ini mengusung tema penataan kota berkelanjutan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta peningkatan Kantipmas. Maka kami akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan visi dan misinya sesuai tema. Selama 3 menit dan nanti waktu akan dihitung sejak Bapak dan Ibu mulai berbicara. Baik, saya langsung saja mulai dengan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2. Bapak Yudianto Mahardika Anton Timbang SH dan Ibu Nirna Lahmudin SPD. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Yudianto Mahardika Anton Timbang bersama Ibu Haja Nirna Lahmudin. Mari kita bayangkan Kendari Meambo ini sebagai kanvas lukisan tempat kita menorehkan harapan untuk masa depan yang lebih maju, aman, dan bersih untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kendari. Biru langit Kendari kami lambangkan menyala sehat, simbol komitmen kami untuk mempercepat program makan siang dan susu gratis bagi anak-anak dan ibu hamil demi generasi yang sehat dan kuat. Awan putih mewakili menyala bersih. Kendari yang bersih dengan upaya menjalankan pemerintahan dengan ketulusan hati, jujur, transparansi, anti korupsi. Dalam cahaya orange melambangkan menyala aman, di mana matahari yang terbit adalah harapan masyarakat Kota Kendari agar terhindar dari banjir. Kami komitmen bangun drainase yang kokoh dengan lingkungan yang aman tanpa banjir demi keamanan dan ketentraman warga Kendari. Bunga-bunga di kanvas lukisan melambangkan menyala sejahtera. Warna-warni bunga di taman melambangkan kesejahteraan masyarakat Kota Kendari. Dengan dukungan UMKM dan lapangan kerja untuk memajukan ekonomi masyarakat Kota Kendari. Gunung yang kokoh melambangkan menyala berkah. Keberkahan mengayomi dan memfasilitasi semua ibadah umat beragama dan keragaman budaya. Memberangkatkan umroh setiap tahun dan sedekah makan siang setiap Jumat berkah. Warna hijau melambangkan menyala nyaman, melingkupi Kendari sebagai simbol kenyamanan dengan fasilitas umum, ramah disabilitas, lansia, dan anak-anak, menciptakan ruang publik yang inklusif. Di bawah cahaya kuning ada menyala terang. Kami pastikan jalan-jalan di Kota Kendari menjadi lebih terang dan aman, mengusir gelapnya kejahatan malam. Mari masyarakat Kota Kendari bersama-sama ambil kuas ini, kita selesaikan lukisan ini agar menjadi gambar yang begitu indah, mewujudkan Kendari Meambo, kota yang aman, bersih dan juga sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Nirna Lahmudin siap menyambut ajakan Pak Yudianto Mahardika Anton Timbang dan mengajak seluruh masyarakat Kota Kendari untuk menyambut harapan baru. Waktu 3 menit sudah selesai. Terima kasih paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami akan memberikan waktu 3 menit untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3 untuk menyampaikan visi dan misinya. Ibu Sitia Giona Nur Alam dan Bapak Hasubhan, silakan waktu Anda 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai calon wali kota, tetapi sebagai anak muda
perempuan, ibu, dan warga Kendari yang mencintai kotanya dan mendambakan kota Kendari yang modern dan berkelas. 4 tahun saya tinggal dan belajar di Singapura. Saya merasakan langsung bagaimana kota yang modern dan berkelas itu. Di sana hati saya selalu bertanya-tanya, kapan kota Kendari tempat kelahiran saya bisa menjadi seperti ini? Saya kemudian mempelajari sejarah pembangunan kota-kota yang maju dan ternyata kuncinya adalah kepemimpinan. Pada tahun 60-an kondisi Singapura begitu jauh dari kota maju. Tetapi di bawah tangan dingin kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura bertransformasi menjadi kota yang maju dan berkelas. Dan jangan lupa, Lee Kuan Yew menjadi pemimpin Singapura di usia 30 tahun. Di Bogota, Kolombia, kota Amerika Latin yang pada tahun 90-an dikenal sebagai kota yang penuh kriminalitas. Di bawah kepemimpinan wali kota Enrique Peñalosa, berhasil bertransformasi menjadi livable, aman dan nyaman, bahkan bagi perempuan dan anak di dalamnya. Di Paris, kepemimpinan wali kota perempuan Anne Hidalgo membuat gebrakan 15-minute city, yang kemudian membuat Paris menjadi percontohan kota-kota di seluruh dunia. Mengapa mereka berhasil? Karena tiga-tiganya menyelesaikan masalah-masalah lama dengan cara-cara yang baru. Apa yang baru dimaksud itu? Bahwa semua program dan visi misi yang saya janjikan, saya sepenuhnya bertanggung jawab menyelesaikannya hingga tuntas. Maka dari itu sudah saatnya Kendari bebas dari kemiskinan, bebas dari harga-harga yang terus melonjak, bebas dari jalan-jalan yang rusak, bebas dari ancaman-ancaman banjir, bebas dari ancaman keamanan bagi perempuan dan anak di dalamnya, dan bebas dari semua permasalahan-permasalahan kota. Inilah kepemimpinan baru bagi kota Kendari. Saya yang akan berdiri di paling depan untuk bertanggung jawab, untuk bertanggung jawab, untuk bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih punya waktu 30 detik. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 3. Baik, selanjutnya kami akan memberikan waktu 3 menit untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 4 untuk menyampaikan visi dan misinya. Baik, kepada Bapak Aksan Jaya Putra Bebus dan Bapak Andi Sulolipu SP, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPUD beserta jajaran, yang saya hormati Ketua Bawaslu beserta jajaran, para panelis, Forkompinda Kota Kendari, seluruh pasangan calon, hadirin yang hadir di sini maupun di rumah. Penataan ruang yang baik akan mengarah kepada konsep pembangunan yang berkelanjutan sebagai kerangka ideal dan strategi bagi pengelolaan lingkungan di Kota Kendari, sehingga dapat terwujud tata ruang wilayah yang berkualitas. Penataan ruang di Kota Kendari yang modern dan saling terintegrasi akan memberikan keamanan, kenyamanan, kemudahan akses bagi masyarakat Kota Kendari, khususnya bagi kaum rentan, perempuan dan anak dalam beraktivitas dan bertumbuh kembang. Kami, pasangan AJP Asli, berkomitmen agar penataan ruang di Kota Kendari mencakupi aspek perekonomian, sosial, dan kebudayaan. Selaras dengan hal tersebut, dalam menyusun visi, misi, dan program, kami telah mensinergikan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RT/RW Kota Kendari tahun 2010 sampai 2030. Di dalam RT/RW Kota Kendari telah termuat kawasan strategis yang saling terintegrasi dan saling mendukung, yakni kawasan strategis Central Business District atau CBD. Kami akan membangun Kendari Central Business District sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Kota Kendari. 2. Kawasan strategis Kota Lama. Kami akan merevitalisasi kawasan Kota Lama menjadi cagar budaya berbasis sejarah Kota Kendari. Kawasan strategis pelabuhan dan industri. Setelah disahkan revisi RT/RW, ini akan menjadi kawasan wilayah pertambangan, di mana nantinya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan juga investasi. Kawasan strategis pemerintahan, pendidikan dan wisata alam. Di kawasan ini kami akan mengembangkan kebun raya Nanga-Nanga menjadi berstandar internasional atau botanical garden sebagai wisata alam berbasis edukasi. Kawasan strategis terminal.
kawasan ini diperuntukkan untuk simpul transportasi regional yang mendukung mobilisasi manusia, barang, dan jasa. Karena visi, misi, dan program kami telah sinergi dengan RT/RW Kota Kendari, maka ketika kami terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Kendari, bersama dengan masyarakat, aparatur pemerintah dapat langsung siap bekerja mewujudkan seluruh visi, misi, serta program AJP Asli. Mari bersama-sama bekerja secara cepat, bekerja dengan tepat, dan pilih nomor 4. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 4. Selanjutnya kami akan memberikan waktu 3 menit untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 5 untuk menyampaikan visi dan misinya kepada Bapak Abdul Razak SP dan Bapak Insinyur Afdal ST MPWK. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua KPU Kota Kendari bersama jajaran, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kota Kendari bersama jajaran, yang kami hormati pasangan nomor urut 1, 2, 3, dan 4, hadirin undangan yang berbahagia masyarakat Kota Kendari yang kami muliakan. Pasangan Razak dan Abdal akan berkomitmen dan konsisten menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Oleh pemerintah pusat telah menetapkan rencana pembangunan jangka panjang nasional, yaitu tahun 2025-2045, yaitu terwujudnya negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Oleh pemerintah provinsi telah menindaklanjutinya melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah. Berdasarkan hal tersebut, pasangan Razak dan Abdal dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi mengangkat visi, yaitu mewujudkan Kota Kendari tahun 2029 sebagai kota dalam taman yang bertakwa, maju, demokratis, dan sejahtera. Untuk mencapai visi ini, maka kami menetapkan 5 misi, yaitu misi infrastruktur dan perumahan, misi pemuda dan sosial kemasyarakatan, misi ekonomi, misi lingkungan, dan pelayanan prima. Untuk mengakselerasi daripada 5 misi ini, maka kami menetapkan program yang kami sebut program Kendari Tangguh, di mana dasarnya adalah yang pertama adalah program aspiratif, program strategi, dan program inovatif. Program aspiratif kita harapkan adalah tumbuh dari masyarakat melalui pendekatan perencanaan di tingkat bawah, yaitu musrembang dan reses teman-teman DPR dan rumah aspirasi yang akan kami buka setiap 3 bulan 1 kali untuk kita bertemu dengan masyarakat. Diharapkan akan tumbuh program-program yang ada di sekitar masyarakat itu sendiri. Kemudian program strategi. Program strategi ini adalah program yang akan mendorong daya saing daerah yang berkelanjutan. Salah satunya adalah CBD, Central Business District Teluk Kota Kendari, meningkatkan fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi budaya. Kemudian yang terakhir adalah program inovatif. Program ini inovatif adalah program langkah dalam inovasi pasangan Razak dan Abdal, yaitu program-program yang di dalamnya ada rumah kreatif, gelanggang remaja, 1000 UMKM per tahun yang akan kita laksanakan. Insya Allah masyarakat Kota Kendari dengan pendekatan program berkelanjutan, insya Allah Kota Kendari akan lebih baik dari hari ini. Olehnya itu di kesempatan ini saya mengajak kepada masyarakat Kota Kendari untuk mari bersama pasangan Razak dan Abdal nomor urut 5. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 5. Selanjutnya kami juga akan memberikan waktu 3 menit untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1 untuk menyampaikan visi dan misinya. Baik, kepada Ibu Dr. Hajah Siska Karina Imran SKM dan Bapak Sudirman dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Robi soli sodri, wayar sili amri, wahlul ukdatan, milisani yafqau qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, beserta Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Ketua KPU Kota Kendari, Ketua Bawaslu Kota Kendari, para panelis debat kandidat pada malam hari ini yang saya hormati Forkopimda, lingkup pemerintah Kota Kendari,
dan para calon wali kota, calon wakil wali kota Kendari, serta yang saya cintai seluruh masyarakat kota Kendari yang hadir secara langsung dan dimanapun berada. Kami dari pasangan nomor urut 1, Siska Karina Imran dan Sudirman, tetap mencanangkan visi yaitu terwujudnya kota Kendari di tahun 2029 sebagai kota layak huni yang semakin maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi kami akan melaksanakan misi sesuai dengan tema debat kita pada malam hari ini. Yang pertama, kami akan membangun infrastruktur yang terintegrasi, efisien, ramah lingkungan, dan ramah anak. Kami akan memberdayakan peran gender dalam pembangunan kota Kendari, dan kami akan meningkatkan pengetahuan terhadap masyarakat tentang akhlak, moral, dan pengetahuan keagamaan. Kami akan membangun kota Kendari dengan berbagai konsep perkotaan yang sudah saya sampaikan sejak visi misi pertama, yaitu konsep Green City, kita ingin wujudkan kota ramah lingkungan, dan konsep Smart City, kita ingin wujudkan kota cerdas, berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kita ingin wujudkan kota Kendari menjadi kota resilient city atau kota tangguh terhadap bencana dan goncangan apapun. Dan pada akhirnya kita akan wujudkan kota Kendari menjadi kota layak huni atau livable city yang aman, nyaman, dan terpenuhi seluruh kebutuhan masyarakat kota. Dan kita akan mempersiapkan kota Kendari menjadi kota berkelanjutan atau sustainable city. Dan visi misi ini kami susun berdasarkan pengalaman saya sewaktu menjabat Wakil Wali Kota Kendari. Begitupun Pak Sudirman menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Dapil Kota Kendari. Dan ini pengalaman kami juga sewaktu turun berkampanye kepada masyarakat, selalu masyarakat memberikan masukan kepada kita, dan memang ini menjadi masalah di perkotaan Kendari. Semoga visi misi dan konsep pengembangan kota yang kita terapkan dapat kita wujudkan pada tanggal 27 November. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Baik hadirin dan juga pemirsa, kita sudah mendengarkan harap tenang, harap tenang. Baik hadirin dan juga pemirsa, kita sudah mendengarkan visi dan juga misi dari masing-masing pasangan calon. Dan di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan para pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para tim panelis dan juga para tim perumus. Tetaplah bersama kami di debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024. Hai semuanya, hari ini Dea mau berbagi tata cara memilih yang benar di TPS. Dimulai dari datang ke TPS sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan jangan lupa membawa KTP dan lembar formulir dari KPU. Di TPS nanti, antrilah dengan tertib guys. Petugas akan memverifikasi identitas kalian dan akan memberikan kertas suara. Pilihlah calon yang kalian dukung dengan coblos sekali saja. Kemudian, masukkan kertas suara ke dalam kotak pemungutan suara yang sudah disediakan. Terakhir, jangan lupa celupkan jari ke tinta. Ini menandakan kalian sudah menyalurkan hak suara. Ingat, setiap suara kalian sangat berharga. Jadi, gunakanlah dengan bijak. Pemilihan wali kota dan wakilnya sudah di depan mata. Sebagai pemilihan bijak, mari kita pastikan untuk menyalurkan hak pilih dengan benar. Pastikan Anda mengikuti tata cara memilih yang sudah ditentukan agar suara Anda sah dan dihitung dengan tepat. Pastikan memilih calon kepala daerah yang benar-benar sesuai dengan harapan dan kepentingan daerah kita. Ayo gunakan hak pilih kita dengan bijak. Pak, Bapak sekarang kan sudah pensiun jadi TNI. Berarti tanggal 27 November nanti Bapak sudah bisa ikut memilih. Oh, begini Kak ya. Sebelum saya jelaskan kalau lebih lanjut, dulu waktu Bapak masih dinas, ya, kita dilarang keras untuk mendekati yang namanya TPS. Apalagi kita sampai terjun langsung ke sana. Nggak boleh.
keras itu larangannya, hukumannya pun ada, gitu. Tapi sekarang Bapak kan sudah pensiun. Insya Allah tanggal 27 November nanti Bapak sudah bisa memilih. Itu Kak. Iya. Kan Gitu. berarti pertama kalinya Bapak mau memilih nanti ini. Bapak Ya. sudah tahu apa-apa yang dibawa ke TPS. Nah, betul Kak. Jadi kan kemarin kau tidak tahu kalau Bapak diam-diam cari informasi kan? Ya. Nah, sebelum Bapak pensiun, nah terus begitu pensiun, Bapak sudah cari informasi. Cara-caranya, apa persyaratannya. Iya. Nah, ternyata cuman bawa KTP dan kartu formulir dari KPU. Itu saja, Ji. Betul, Bapak. Ternyata gampang kan? Iya, gampang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, anggota TNI dan Polri yang sudah pensiun memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum tahun 2024. Setelah pensiun, para purnawirawan TNI dan Polri bisa ikut berpartisipasi dalam menentukan arah masa depan bangsa melalui suara mereka pada saat di TPS nanti. Ini adalah hak demokratis yang dijamin dan diatur oleh undang-undang dan bentuk kontribusi nyata mereka dalam membangun Indonesia, terlebih lagi untuk Kota Kendari yang lebih baik. Pasien selanjutnya. Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Aco, Bu. Ada yang bisa saya bantu Pak? Tapi Bu, ada sedikit rezeki ini Bu. Apa ini Pak? Kita ambil, kita butuh pasti ini butuh, tapi kita pilih wali kotaku Bu, bagus di dia. Saya minta maaf Pak, saya tidak bisa berpihak sama calon wali kota manapun, apalagi sampai terima sogokan seperti ini Pak. Tidak banyak Jini Ibu, tapi kita pasti kita butuh ini, kita ambil, tidak apa-apa Ji Bu. Minta maaf kasihan Pak, saya sebagai seorang aparatur sipil negara harus netral dan tidak bisa berpihak kemanapun, karena ini sudah bagian tugas dan tanggung jawab saya Pak. Iya Pak Ibu. Minta maaf Pak. Iya. Sebagai abdi negara, kita punya tanggung jawab besar untuk memastikan proses demokrasi berjalan jujur dan adil, tanpa adanya keberpihakan. Netralitas ASN adalah kunci agar pemilu dapat terlaksana dengan baik, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Mari bersama-sama kita menjaga profesionalisme, integritas, dan netralitas dalam menghadapi pemilihan serentak tahun 2024. Suara kami penting untuk membangun Kota Kendari yang lebih baik. Ayo, salurkan hak pilihmu di TPS nanti pada tanggal 27 November 2024. Ayo teman-teman disabilitas, salurkan hak suara kalian. Suara kalian sangat berarti untuk masa depan Kota Kendari. Kami akan menyiapkan fasilitas khusus untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan dalam menyalurkan hak suara Bapak Ibu. Aksesibilitas TPS kami jamin. Petugas kami di TPS siap untuk membantu. Mari wujudkan pemilihan. Baik, kita sudah memasuki di segmen kedua, dan di segmen ini para calon wali kota akan menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh para tim panelis dan juga tim perumus. Ya, untuk itu kami mengundang seluruh calon wali kota untuk menuju ke meja fishbowl pertanyaan. Silakan maju. Lalu pertanyaan apa nanti yang akan diberikan kepada para calon wali kota? Kami langsung saja akan mengundang
dari calon wali kota dan kami akan mencatat soal apa yang didapatkan kepada masing-masing calon wali kota. Baik, kita akan mulai dari calon wali kota nomor urut 3. Ya, silakan Ibu untuk mengambil pertanyaannya di fishbowl dan langsung ditunjukkan ke kamera dan kepada seluruh publik. Baik, huruf G. Pertanyaan huruf G untuk calon wali kota nomor urut 3. Harap tenang penonton. Selanjutnya calon wali kota nomor urut 4, silakan Bapak untuk mengambil pertanyaan di fishbowl dan silakan ditunjukkan ke kamera dan seluruh publik. Baik, soal untuk calon wali kota nomor urut 4 adalah huruf F. Baik, selanjutnya calon wali kota nomor urut 5. Silakan Bapak untuk mengambil pertanyaannya langsung di fishbowl, ditunjukkan langsung ke kamera dan kepada seluruh publik. B, huruf B. Terima kasih. Selanjutnya calon wali kota nomor urut 1, silakan Ibu untuk mengambil pertanyaan di fishbowl dan boleh langsung ditunjukkan ke kamera dan kepada seluruh publik. Baik, soal untuk calon wali kota nomor urut 1 adalah huruf C. Selanjutnya adalah calon wali kota nomor urut 2. Bapak silakan untuk mengambil pertanyaan di fishbowl dan ditunjukkan ke kamera dan kepada seluruh publik. Baiklah, huruf D. Baik, para calon wali kota kami persilakan untuk kembali menuju ke podium masing-masing karena kami akan langsung membacakan soal yang akan didapatkan oleh para masing-masing calon wali kota. Baiklah, langsung saja kami akan memulai dengan calon wali kota nomor urut 3, Ibu Sitya Giona Nur Alam. Saya akan membacakan pertanyaan yang didapatkan. Harap tenang. Dengan soal huruf G. Ini dia. Baik hadirin pemirsa, Anda lihat bersama semuanya. Yang di televisi kami akan memperlihatkan soal pertanyaannya masih tersegel, artinya kerahasiaannya masih terjaga. Kita akan langsung bacakan. Sebelumnya saya sampaikan, Ibu mendapatkan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang saya akan bacakan. Mohon didengarkan baik-baik untuk Ibu. Pertanyaannya adalah, kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Kendari pada tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari melansir, kasus kekerasan pada perempuan tahun 2023 berjumlah 26 kasus. Terdiri atas 10 kasus kekerasan psikis, 8 kasus kekerasan fisik, 6 kekerasan seksual, dan 2 kasus penelantaran. Ada kemungkinan jumlah kasus terus bertambah lebih banyak karena tidak semua korban melaporkan. Nah, jika Anda terpilih menjadi wali kota Kendari dalam 100 hari menjabat, program apa saja yang dilakukan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya yang sangat relevan, kebetulan saya juga calon wali kota perempuan di sini. Mendapat pertanyaan tentang kekerasan perempuan. Perlu memang kita sadari kekerasan perempuan akhir-akhir ini semakin marak. Itu diakibatkan biasanya karena dalam rumah tangga KDRT, biasa juga dalam kehidupan sosial lingkungan yang sehari-hari. Dan sayangnya banyak sekali perempuan yang masih tutup mulut atau takut untuk menyuarakan bahwa kita ini ditindas dengan kaum-kaum lelaki. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, saya 100 hari pertama menjadi wali kota Kendari, saya akan membuatkan wadah untuk perempuan-perempuan kota Kendari di luar sana. Apalagi perempuan-perempuan yang sendiri, yang hebat, yang kuat, yang bisa membuktikan dirinya. Tanpa laki-laki kita bisa. Kalian akan saya siapkan wadah. Wadah untuk penampungan, tempatnya kita berkeluh kesah. Tempatnya kita mengadu. Ayo jangan malu, jangan takut, jangan mau ditindas. Jangan mau karena kita perempuan lantas
segala ruang gerak kita ditutupi oleh banyak pihak. Maka dari itu saya akan siapkan wadah ataupun organisasi atau rumah singgah untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami kekerasan. Untuk ayo datang di sini bersama-sama kami pemerintah Kota Kendari. Kita amankan, kita dengarkan dan kita bantu kawal kasus ini sampai dengan selesai di pihak-pihak yang berwajib. Terima kasih. Baik, Anda masih memiliki 30 detik lagi. 30 detik lagi, apakah masih mau dilanjutkan? Cukup. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk calon wali kota nomor urut 4, Bapak Aksan Jaya Putra Bebus. Saya akan membacakan pertanyaan yang didapatkan yaitu soal huruf F. Baik hadirin dan juga pemirsa, saya akan memperlihatkan soal pertanyaan yang masih tersegel, artinya kerahasiaan masih terjaga. Saya akan buka dan bacakan pertanyaan yang didapatkan oleh calon wali kota nomor urut 4. Sebelumnya saya sampaikan Bapak punya waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Dan saya akan bacakan, dengarkan baik-baik Bapak. Pertanyaannya adalah, periode Januari sampai Juni 2024, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat bahwa sebanyak 192 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kota Kendari peringkat 2 terburuk se-Sultra dengan jumlah 23 kasus dan mayoritas dilakukan oleh orang terdekat. Dan bisa saja angka ini lebih banyak karena tidak melaporkan. Bentuk kekerasan yang dialami korban adalah kekerasan fisik, psikis, eksploitasi, trafficking, penelantaran, dan seksual. Pertanyaannya, apa strategi konkret dan bentuk jaminan yang akan kandidat berikan untuk mencegah dan mengurangi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Kendari? Silakan, waktu Anda 2 menit. Terima kasih, moderator. Jadi ketika insya Allah kami terpilih jadi wali kota ini, kami akan memaksimalkan satu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nantinya di dalam itu sudah ada UPT yang menangani ini. Nanti di kemudian juga kami akan menginisiasi terkait dengan anak, akan menginisiasi terbentuknya komisioner KPAD, Komisioner Perlindungan Anak Daerah. Ini juga sangat penting karena banyaknya yang terjadi di Kota Kendari ini membuat kami nantinya akan satu membangun juga rumah aman atau safe house bagi mereka. Yang kedua, pengawasan akan kita perketat. Juga nantinya di dalam program kami sudah punya sistem informasi pengaduan yang akan terkoneksi dengan pihak kepolisian. Sehingga nanti kalau ada korban-korban, baik itu perempuan maupun anak, segera menghubungi nomor itu dan juga bisa diatasi. Yang terpenting adalah ke depan Kota Kendari kita akan menjadikan smart city, di mana smart city ini hampir semua titik kita akan pasangkan CCTV. Ini juga dapat mengurangi terkait dengan kekerasan. Perlu diingat bahwa Kota Kendari ini termasuk darurat narkoba. Ini juga salah satu yang menjadi poin penting bagaimana kekerasan itu terjadi. Karena apabila mereka sudah menggunakan narkoba, pasti efeknya akan ke sana. Sekali lagi, ini kami akan memaksimalkan utamanya terkait dengan perlindungan anak tadinya. Karena yang terpenting adalah bagaimana pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap mereka yang juga nantinya akan bersinergi terkait dengan pihak kepolisian maupun juga TNI. Kita melihat potensi-potensi yang terjadi kerawanan karena ini selalu faktornya eksternal yang dibawa ke internal ke rumah misalkan, sehingga terjadi perlakuan terhadap perempuan dan anak. Sekali lagi memang di Kota Kendari cukup banyak, ini juga menjadi tanggung jawab kami ke depan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak ada lagi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di penonton diharap tenang. Selanjutnya pertanyaan untuk calon wali kota nomor urut 5 Bapak Abdul Razak SP. Saya akan membacakan pertanyaan yang didapatkan yakni soal huruf B. Baik hadirin dan pemirsa, saya akan memperlihatkan soal pertanyaannya. Masih tersegel artinya kerahasiaannya masih terjaga. Saya akan segera buka dan langsung membacakan pertanyaan yang didapatkan oleh calon wali kota nomor urut 5. Sebelumnya saya ingatkan dan saya sampaikan kembali, Bapak memiliki waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang akan saya bacakan. Mohon didengarkan baik-baik Bapak. Pertanyaannya adalah,
Sustainable Development Goals atau SDGs, atau tujuan pembangunan berkelanjutan TPB adalah 17 tujuan global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai bagian dari agenda 2030 untuk membangun dunia yang lebih berkelanjutan, inklusif dan layak huni bagi semua, termasuk Kota Kendari. Bagaimanakah strategi saudara untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan Kota Kendari telah terintegrasi dengan SDGs? Waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah kesepakatan di tingkat dunia, di mana ada 17 tujuan dan 165 sasaran. Olehnya itu, pasangan Rasak dan Abdal dalam menindaklanjuti ini semua melalui pembangunan yang berkelanjutan, kita mulai dari penerjemahan visi dan misi kami. Setelah itu kita akan masuk kepada kebijakan selanjutnya, yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah. Setelah itu akan masuk kepada rencana kerja pemerintah daerah. Pada akhirnya masuk pada program kegiatan yang akan ditetapkan melalui APBD Kota Kendari. Dengan melihat daripada 17 daripada tujuan, ternyata fakta daripada visi misi kami, ternyata di dalam ada smart city, kemudian ada lingkungan, kemudian ada infrastruktur dan ada pendidikan. Inilah yang akan kita dorong. Jadi yang pertama adalah visi misi, setelah itu kebijakan-kebijakan penganggaran yang tepat agar kiranya berkelanjutan pembangunan kita di Kota Kendari sehingga kebijakan di tingkat nasional, di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian di tingkat Kota Kendari dapat bersinergi. Sasaran utamanya adalah yang pertama adalah infrastruktur, kemudian yang kedua adalah lingkungan, dan yang ketiga adalah pendidikan, selanjutnya adalah kesehatan dan infrastruktur dasar lainnya. Olehnya itu, apabila pasangan Rasak dan Abdal terpilih, maka kami akan komitmen menjalankan visi ini dengan bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian mendorong penganggaran agar lebih maksimal dalam rangka menciptakan Sustainable Development City, yang artinya semua dilakukan dalam bentuk pengembangan pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih. Salam 5 jari. Terima kasih. Baik, harap tenang semuanya, kita akan lanjutkan. Harap tenang penonton. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk calon wali kota nomor urut 1 untuk Ibu Dr. Haja Siska Karina Imran SKM. Saya akan membacakan pertanyaan yang didapatkan yaitu huruf C. Dan hadirin dan juga pemirsa, saya akan memperlihatkan soal pertanyaannya masih tersegel, artinya kerahasiaan masih terjaga. Saya buka dan bacakan pertanyaan yang didapatkan oleh calon wali kota nomor urut 1. Dan sebelumnya saya ingatkan kembali Ibu bahwa Anda punya waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Saya akan bacakan, harap disimak baik-baik. Pertanyaannya adalah, hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang existing dengan rencana detail tata ruang RDTR kawasan CBD Teluk Kendari tahun 2021 sampai 2041 didapatkan bahwa sebanyak 1,54% luas pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana pola ruang. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terindikasi terjadi pada ruang terbuka hijau atau RTH, mangrove, Jalan Za Sugianto, Kelurahan Kambu. Jika tidak ada upaya pengendalian pemanfaatan ruang ke depan, luasan ketidaksesuaian akan bertambah. Bagaimana strategi dan kebijakan utama paslon dalam pengendalian kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan CBD Teluk Kendari 2025-2030? Waktu Anda 2 menit, silakan. Terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Yang perlu kita ketahui, masalah penataan ruang. Masalah penataan ruang kota adalah pengaturan bagaimana caranya kita merencanakan sesuatu sebelum terjadi pembangunan. Kami hadir sebagai pemerintah sebelum melaksanakan RT/RW di ruangan RTH Mangrove dan di Sugianto, Jalan Sugianto, kami akan merevisi semua tata ruang RT/RW di Kota Kendari, melihat dari dasar KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategi, karena ini adalah
menjadi pedoman utama sebelum kita menetapkan RT RW di Kota Kendari. Demikian. Waktu Anda masih 1 menit 13 detik. Jadi secara garis besar saya cuma mau sampaikan, sebelum kita mau menetapkan RT RW, kajian yang sangat penting adalah kajian lingkungan hidup strategi. Di situ ada beberapa sektor budaya, sektor ekonomi, dan sektor unsur prinsip yang ada di Kota Kendari yang sangat penting. Jadi mungkin itu demikian dari saya. Sudah cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kami lanjutkan pertanyaan untuk calon wali kota nomor urut 2, Bapak Yudianto Mahardika Anton Timbang SH. Saya akan membacakan pertanyaan yang didapatkan, yakni pertanyaan huruf D. Huruf D. Hadirin pemirsa, kami akan memperlihatkan soal pertanyaannya masih tersegel, kerahasiaannya masih terjaga. Saya sedang buka dan langsung akan membacakan pertanyaan yang didapatkan oleh calon wali kota nomor urut 2. Anda memiliki waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaannya. Saya akan segera bacakan, mohon didengarkan baik-baik pertanyaannya. Seiring terus bertambahnya penduduk urban Kota Kendari, dari tahun ke tahun, tindak kejahatan atau kriminalitas cenderung mengalami peningkatan, bahkan semakin bervariasi. Berdasarkan data Polres Kendari, tindak pidana di Kota Kendari tahun 2023 sebanyak 586 jumlah tindak pidana atau JTP. Dengan jumlah penyelesaian tindak pidana masih sebesar 51,81%. Pertanyaannya, terkait dengan hal tersebut, apakah strategi saudara untuk memastikan terjaminnya lingkungan yang kondusif serta rasa aman bagi masyarakat Kota Kendari? 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi memang kita ketahui bahwa di Kota Kendari ini marak sekali dengan tindak kejahatan. Dengan kasus di tahun 2023 ada 586 kasus. Jadi kami Paslon 02 mengambil langkah yang pertama itu kami akan berkolaborasi dengan masyarakat untuk meningkatkan semangat Siskamling. Dan juga yang kedua, kami hadirkan program Menyala Terang, di mana kita akan menerangi setiap sudut Kota Kendari agar masyarakat bisa merasa aman. Dan juga kami akan mengadakan pantauan CCTV untuk setiap lorong-lorong agar membuat masyarakat bisa lebih aman lagi. Dan juga kami akan berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk menciptakan satuan khusus untuk patroli setiap malamnya, dan juga akan menindak tegas bagi siapa saja yang membawa sajam di malam hari. Mungkin itu saja yang bisa kita lakukan agar menjamin ketertiban masyarakat Kota Kendari. Terima kasih. Masih ada 45 detik lagi, apakah masih mau digunakan? Cukup. Cukup, terima kasih. Baik, para pendukung silakan beri aplaus yang meriah untuk seluruh para calon wali kota yang telah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para tim panelis dan tim perumus. Kami persilakan untuk para calon wali kota untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Hadirin dan pemirsa, setelah jeda berikut ini kami akan membawa Anda untuk bisa menyaksikan jawaban yang akan diberikan oleh para calon wakil wali kota Kendari tahun 2024. Tetaplah bersama kami. Suara kami penting untuk membangun Kota Kendari yang lebih baik.
Ayo, salurkan hak pilihmu di TPS nanti pada tanggal 27 November 2024. Ayo teman-teman disabilitas, salurkan hak suara kalian. Suara kalian sangat berarti untuk masa depan Kota Kendari. Kami akan menyiapkan fasilitas khusus untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan dalam menyalurkan hak suara Bapak Ibu. Aksesibilitas TPS kami jamin. Petugas kami di TPS siap untuk membantu. Mari wujudkan pemilihan yang inklusif karena semua suara memiliki nilai yang sama. Lan, sini Piko. Buru-buru itu, kamu kemana? Oh, saya mau ke TPS ini untuk memilih. Kalau ada formulirnya KPU, sudah waktunya saya datang ini. Oh, begitu kah? Tapi kau ingat juga, jangan juga kau terlalu buru-buru, jangan sampai kau tidak tertib pas di sana. Yang bagaimana maksudnya itu, Mal? Begini kalau kita sudah di sana toh, kita harus ikuti tata tertibnya. Kayak kalau kita mau mengantri toh, harus sesuai dengan prosedurnya. Baru kita tidak boleh juga buat kericuhan. Apalagi kalau pas memilih nanti, kita harus hargai perbedaan. Oh, begitu kah, Mal? Siap. Terus bawain persiapan yang mau dibawa, kayak KTP dan surat panggilan dari KPU. Astaga, baru ini formulir saya bawa, Pak. Itu nih, kau terlalu buru-buru. Kau pulang sana ambil cepat. Apa lagi kau bikin itu nah? Saya dengar-dengar kau nonton lagi debat kayaknya. Cukup juga umurmu ini. Delah Bapak. Baru-baru kemarin saya ulang tahun. Jadi tahun ini saya sudah bisa memilih. Iya, astagfirullah. Jadi kira-kira siapa yang mau kau pilih dan menjadi pemilih kayak bagaimana? Saya pilih yang banyak uangnya, Opa. Oh. Astaga, betul-betul Kodi. Kalau kau menjadi pemilih, harus menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Karena ini menyangkut masa depanmu, masa depan semua orang, terkhusus masyarakat Kota Kendari. Yang bagaimana maksudnya itu pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab, Opa? Begini anakku, untuk menjadi pemilih yang cerdas, kita harus cek dulu visi dan misi, serta program kerjanya paslon itu seperti apa. Terus cek rekam jejaknya seperti bagaimana, jangan termakan berita hoax, serta jangan golput, karena itu untuk kebaikan kita semua. Oh, begitu kah, Opa? Iya. Iyo, Pale. Nanti tanggal 27 November, sama pakai hak pilihku Ya. untuk memilih pemimpin yang terbaik. Oke anakku, tapi ngomong-ngomong ini tuh, kopinya Bape nih ya, agak pahit. Bisa kau ambil gula di belakang? Ini, Opa, kita lihat saja mukaku. Pasti langsung manis gitu kopi tak. Kode lah ya. Jadi pemilih cerdas dan bertanggung jawab adalah kunci untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik. Mencari tahu informasi yang jelas dan akurat tentang calon pemimpin, memahami visi, misi, dan program kerja mereka adalah kewajiban kita. Ingat, setiap pilihan yang kita buat akan berdampak untuk kehidupan kita dan generasi mendatang. Hai semuanya, hari ini Dea mau berbagi tata cara memilih yang benar di TPS. Dimulai dari datang ke TPS sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hadirin dan pemirsa, kita sudah memasuki segmen ketiga dan di segmen ini para calon wakil wali kota akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para tim panelis dan tim perumus. Dan berikutnya kami mengundang seluruh calon wakil wali kota untuk menuju ke meja fishbowl pertanyaan. Dan langsung saja kami akan mengundang dari calon Harap wakil tenang. wali kota dan kami akan mencatat soal apa yang akan diberikan kepada masing-masing calon wakil wali kota. Kita akan mulai dari calon wakil wali kota nomor urut 4. Silakan Bapak untuk mengambil pertanyaan di fishbowl di sebelah kiri kami. Dan ditunjukkan kepada kamera dan kepada seluruh publik. Baik, soal untuk calon wakil wali kota nomor urut 4 adalah huruf L. Selanjutnya, calon wakil wali kota nomor urut 5. Silakan Bapak untuk mengambil pertanyaan di fishbowl dan langsung ditunjukkan ke kamera dan kepada seluruh
publik. Huruf J, terima kasih. Selanjutnya calon wakil wali kota nomor urut 1. Silakan Bapak untuk mengambil pertanyaan di fishbowl dan tunjukkan ke kamera dan kepada seluruh publik. Dan soal untuk calon nomor urut 1 adalah huruf I. Selanjutnya calon wakil wali kota nomor urut 2. Silakan Ibu untuk mengambil pertanyaannya langsung di fishbowl dan ditunjukkan ke kamera dan kepada seluruh publik. Huruf M. Selanjutnya calon wakil wali kota nomor urut 3. Silakan Bapak untuk mengambil pertanyaan di fishbowl dan ditunjukkan ke kamera dan kepada seluruh publik. Dan soal untuk calon wakil wali kota nomor urut 3 adalah huruf N. Baik, kami persilakan kepada para calon wakil wali kota langsung menuju ke podium masing-masing karena kami akan langsung membacakan soal yang didapatkan oleh masing-masing calon wakil wali kota. Dan langsung saja kami akan memulai dengan calon wakil wali kota nomor urut 4. Silakan Bapak Andi Sulolipu SP. Saya akan membacakan pertanyaan yang didapatkan yaitu soal huruf L. Baik hadirin dan pemirsa, saya akan perlihatkan soal pertanyaan masih tersegel, artinya kerahasiaan masih terjaga. Dan saya akan segera membuka dan membacakan pertanyaan yang didapatkan oleh calon wakil wali kota nomor urut 4. Sebelumnya saya ingatkan Bapak punya waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Dan berikut pertanyaannya Anda simak baik-baik. Pemanfaatan ruang untuk proyek strategis nasional Kendari kawasan industri terpadu, pabrik baterai. Seluas 1.300 hektar, terletak di Kecamatan Nambo. Hasil verifikasi kawasan pemanfaatan ruang Kendari, kawasan industri terpadu Tumpah Tindih, konflik ruang. Dengan usulan pemanfaatan ruang untuk kawasan wisata Todonggeu dari Pemkot Kendari. Jika kawasan industri tersebut dibangun dan beroperasi juga akan berimplikasi pada perubahan pola ruang sekitar yang telah diatur dalam RT RW Kota Kendari. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan kebijakan utama paslon dalam mewujudkan harmonisasi pemanfaatan ruang antara Kendari kawasan industri terpadu dengan kawasan wisata dan pola ruang di sekitarnya? Waktu Anda 2 menit dari Anda berbicara, silakan. Iya, terima kasih. Jadi pabrik strategis nasional itu adalah salah satu memang yang kita harapkan di Kota Kendari. Karena itu akan mendatangkan investasi. Tapi dengan Perda nomor 1 tahun 2012 RT RW ini tidak bisa kita abaikan. Karena memang harus melihat ruang-ruang. Pertama pastilah kita dalam hal menyangkut dengan pariwisata, lingkungan itu harus kita lakukan. Yang paling penting adalah melihat kepada masyarakat yang lokal yang ada di situ. Apakah mereka sudah terakomodir atau tidak? Kalau mereka terakomodir dari sisi apa? Kita harus lihat dari mereka punya bagaimana ekonomi mereka, terus bagaimana mereka punya dengan infrastruktur sosial mereka, baik itu kesehatan, pendidikan maupun yang lain-lain. Ini harus, yakinlah pada saat AJP asli semua akan ditata dengan baik. Tidak ada yang tidak ditata dengan baik. Kita akan tetap menghargai bahwa RT RW adalah pijakan kita. Tidak bisa menyangkut dengan segala hal-hal yang berdampak implikasi kepada pariwisata, itu kita tetap juga akan atur dengan baik. Karena pariwisata adalah salah satu juga sumber PAD yang ada di Kota Kendari. Tidak mungkin kita abaikan. Maka industri tetap jalan juga menyangkut dengan pariwisata tetap jalan. Karena ini adalah bahagian daripada kita mendapatkan sumber daya PAD kita. Oleh itu nanti pasti akan kita lihat daripada integrasi daripada zona-zona yang ada di kawasan tersebut. Masyarakat di situ akan kita berdayakan. Pertama, kita akan berikan pemahaman bahwa kalaupun ada industri tidak akan sampai mengabaikan masalah-masalah wisata, tidak akan bisa mengabaikan juga hal-hal yang menyangkut dengan kondisi lokal masyarakat yang ada di situ. Budaya-budaya ini tidak bisa juga sampai meninggalkan hal-hal yang menyangkut dengan adanya industri yang dibangun ini. Insya Allah, pemerintah AJP asli selalu mengedepankan menyangkut pariwisata dan tanpa mengabaikan juga masyarakat di sekitar situ. Terima kasih. Terima kasih jawaban Anda. Selanjutnya,
Soal pertanyaan untuk calon wakil wali kota nomor urut 5, Bapak Insinyur Afdal ST MPWK. Saya akan membacakan pertanyaan yang didapatkan yakni soal huruf J. Baiklah, ini dia soal huruf J. Hadirin pemirsa, saya akan memperlihatkan pertanyaannya masih tersegel, artinya kerahasiaannya masih terjaga. Saya akan segera buka dan langsung akan membacakan pertanyaan yang akan didapatkan oleh calon wakil wali kota nomor urut 5. Saya sampaikan seperti yang lain-lain, Bapak akan mendapatkan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Saya akan bacakan, mohon didengarkan baik-baik. Kota Kendari menghadapi tantangan ketahanan pangan dan infrastruktur kota yang belum memadai, sehingga diperlukan langkah strategis dalam membantu meningkatkan akses pangan lokal. Apa rencana strategi saudara untuk membangun infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, seperti pasar yang efisien, sistem distribusi pangan, dan pertanian perkotaan yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2 yang tanpa kelaparan? Waktunya 2 menit dimulai dari Anda menjawab. Panelis yang saya hormati dan warga Kota Kendari yang saya cintai. Bagaimana perencanaan infrastruktur bagi pasangan nomor urut 5 Rasak Afdal? Perencanaan infrastruktur bagi pasangan Rasak Afdal adalah perencanaan yang terintegrasi pada Sustainable Development Goals. Itu terkandung dalam program Rasak Afdal yaitu Kendari Tangguh. Sesuai dengan poin 9 pada Sustainable Development Goals, di mana salah satu programnya adalah infrastruktur tangguh. Kendari Tangguh adalah perwujudan bahwa pasangan Rasak Afdal sangat paham dengan konsep 17 yang ada pada SDGs. Nah, bagaimana kita melakukannya nanti? Kita akan melakukan dengan pendekatan yang pertama, mengintegrasikan rencana infrastruktur dengan rencana tata ruang, kebijakan transportasi, dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Kendari atau yang biasa disebut perencanaan terpadu. Lalu kemudian mengoptimalkan fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala untuk menilai kemajuan proyek yang berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan untuk memaksimalkan fungsi ini, kita akan menjamin kesejahteraan aparatur negara. Kita akan naikkan TPP-nya ASN. Lalu kemudian, kita akan memperhatikan pengembangan desain infrastruktur dan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan keberlanjutan pangan yang ada di Kota Kendari. Dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sehingga menjamin kualitas bisa tercapai dan sesuai dengan kebutuhan warga Kota Kendari. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu 2 menit telah selesai. Harap tenang, harap tenang. Selanjutnya soal pertanyaan untuk calon wakil wali kota nomor urut 1, Bapak Sudirman. Saya akan membacakan pertanyaan yang Anda dapatkan yaitu soal huruf I. Baik hadirin pemirsa. Saya perlihatkan soal pertanyaan yang masih tersegel, artinya kerahasiaan masih terjaga. Saya akan buka dan bacakan Bapak. Sebelumnya saya sampaikan Bapak punya waktu sama seperti yang lain 2 menit untuk menjawab. Saya akan bacakan, harap didengarkan baik-baik. Dan pertanyaannya adalah, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Salah satu faktor penyebab stunting adalah faktor ekonomi keluarga. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa proporsi populasi prevalensi stunting di Kota Kendari selama kurun waktu 2021 sampai 2023 berada pada angka sebesar 25,7%. Pertanyaannya, dalam 100 hari masa jabatan wali kota dan wakil wali kota Kendari, program apa yang akan dilakukan untuk menghapuskan stunting di Kota Kendari? Waktu Anda 2 menit dari Anda berbicara, silakan.
Terima kasih moderator. Seperti kita ketahui, stunting itu karena kekurangan gizi. Awal mula kekurangan gizi karena kesejahteraan orang tuanya. Tidak mampu membelikan makanan yang bergizi buat anaknya. Yang pertama kita lakukan perencanaan yang bagus dulu. Bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan orang tuanya. Siska Sudirman punya program pemberdayaan masyarakat. Bagaimana bisa para orang tua ke depannya melakukan usaha agar bisa sejahtera. Dan juga Siska Sudirman punya program peningkatan sumber daya manusia, bagaimana bisa menjadi individu yang terampil agar bisa bekerja dengan mapan. Dasar dari itulah kita mulai bagaimana orang tua itu bisa memberikan gizi kepada anaknya. Itu langkah perencanaan yang pertama. Yang kedua, langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah Siska Sudirman punya program bagaimana anak-anak yang kekurangan gizi, yang terkena stunting melakukan pengobatan, memberikan bantuan gizi kepada anak yang kekurangan gizi, dan juga kepada ibu. Dasar mula kekurangan gizi anak itu dasar mulanya dari seorang ibu yang kurang mendapatkan gizi nutrisi, akhirnya anaknya juga mendapatkan stunting. Untuk itu insya Allah Siska Sudirman akan memberikan nutrisi juga kepada ibu dan anak. Ibu akan kami berikan ketika dia tidak mampu, kami akan memberikan bantuan gizi buat ibu sehingga anak yang dilahirkan tidak menjadi stunting. Terima kasih. Anda masih punya waktu 20 detik. Cukup, tidak perlu terlalu banyak. Baik, penonton diharapkan untuk tenang, harap tenang. Selanjutnya soal pertanyaan untuk calon wakil wali kota nomor urut 2. Ibu Nirna Lahmudin SPD. Saya akan membacakan pertanyaan yang didapatkan, yakni soal huruf M. Soal huruf M. Ini dia. Baik para hadirin dan pemirsa sekalian, ini dia soal huruf M yang masih tersegel, artinya kerahasiaannya masih terjaga. Saya sedang buka dan akan segera membacakan pertanyaan yang didapatkan oleh calon Wakil Wali Kota nomor urut 2. Dan sebelumnya saya ingatkan juga Ibu mendapatkan waktu yang sama seperti yang lainnya, yakni 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Saya akan segera bacakan, mohon didengarkan dengan seksama. Bagaimanakah strategi dan solusi yang akan Anda lakukan dalam mengatasi masalah maupun mengembangkan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA sebagai salah satu basis pendidikan agama di Kota Kendari? Terima kasih. Di Kendari, Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA sangat penting bagi pondasi pendidikan agama anak-anak kita. Ada beberapa langkah yang akan saya ambil agar TPA menjadi lebih hidup, berkembang dan menarik. Ini adalah bagian dari program Menyala Berkah. Yang pertama, dukungan infrastruktur. Di sini insya Allah kita akan pastikan setiap TPA memiliki fasilitas yang memadai, seperti ruang belajar yang nyaman dan peralatan pengajar yang baik. Yang kedua, peningkatan kualitas mengajar. Kami akan rutin memfasilitasi pelatihan khusus untuk ustazah, supaya metode mengajar mereka lebih efektif dan inovatif. Dengan ini pengajaran Al-Quran akan semakin membaik bagi anak-anak kita. Yang ketiga, insentif untuk para pengajar. Kami paham bahwa dedikasi mereka ini luar biasa. Dan insentif berupa honor atau bantuan pendidikan akan kami sediakan sebagai bentuk apresiasi. Nah, selain itu kami juga ingin mengintegrasikan TPA dengan sekolah melalui kegiatan ekstra. Jadi anak-anak kita lebih tertarik belajar Al-Quran di luar jam sekolah. Agar mereka lebih pintar lagi untuk membaca Al-Quran. Beasiswa juga menjadi fokus kami bagi anak-anak berprestasi, terutama mereka yang kurang mampu, agar tetap semangat belajar agamanya. Kemudian yang terakhir, kami juga akan alokasikan anggaran khusus dalam APBD agar keberlangsungan program TPA terjamin. Dengan strategi ini saya yakin TPA di Kendari akan menjadi lebih hidup dan berkembang. Mari kita dukung dan membentuk generasi beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Penonton diharap tenang. Harap tenang. Baik, selanjutnya soal pertanyaan untuk calon wakil wali kota nomor urut 3 Bapak Haji Subhan ST. Saya akan membacakan, harap tenang. Pertanyaan yang didapatkan yaitu soal huruf N. Baik, hadirin dan juga pemirsa, saya akan perlihatkan. Masih tersegel, artinya kerahasiaan masih terjaga. Saya buka dan bacakan pertanyaan yang didapatkan oleh calon wakil wali kota nomor urut 3. Saya ingatkan kembali Bapak, Anda punya waktu 2 menit untuk menjawab. Saya akan bacakan pertanyaannya. Salah satu efek yang bisa ditimbulkan dari pilkada adalah terjadinya polarisasi di masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan dukungan. Jika Anda terpilih, apa yang Anda lakukan dalam 100 hari pertama masa kepemimpinan Anda sebagai dan wakil wali kota dalam mendampingi wali kota dalam menghilangkan perbedaan-perbedaan yang selama tahapan pilkada kita temukan, utamanya dalam penentuan pejabat eselon 2 dan eselon 3. Waktu Anda 2 menit, silakan. Ya, terima kasih. Persoalan polarisasi atau perbedaan adalah hal yang lumrah yang lahir di setiap individu. Karena setiap pribadi punya hak yang sama untuk menjadi siapa saja. Mau jadi presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, kepala daerah atau siapa saja. Itu hak setiap orang. Dan kami pasangan Giyona Subhan adalah salah satu pasangan calon yang ingin memberikan kemanfaatan, menunjukkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan kota ini. Dan hak kami itu pula, maka 2 pintu yang bisa kita gunakan, yaitu pintu partai dan independen. Insya Allah, kalau Giyona Subhan diamanahkan menjadi wali kota dan wakil kota Kendari, maka perbedaan itu adalah merupakan rahmat yang dimiliki oleh seluruh masyarakat kota Kendari. Dan insya Allah menjadi tugas kami untuk menyatukan perbedaan dari 5 pasangan calon tentang dukungan masing-masing. Kami yakin dan percaya kami berlima ini punya niatan yang tulus untuk membangun dan menjadikan kota Kendari sebagai kota yang berkelas dunia yang setara dengan kabupaten kota lain. Dan insya Allah setelah pemilihan ini kami akan bersalaman. Dan insya Allah kalau Giyona Subhan diamanatkan dan dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota Kendari yang terpilih di 27 November 2024 dan dilantik 2025, kami akan mengunjungi semua pasangan calon ini dan mengucapkan terima kasih bahwa tanpa kalian berempat kami tidak mungkin digiring didampingi menjadi nomor urut 3 yang menjadi persatuan Indonesia. Anda masih punya waktu. Kami berada di tengah dan insya Allah mudah-mudahan ini satu tanda bahwa Giyona Subhan adalah pasangan. Baik, terima kasih. Baik para pendukung, silakan Anda ingin memberi aplaus kepada seluruh calon wakil wali kota yang telah menjawab pertanyaan yang diberikan. Baik hadirin dan juga pemirsa, setelah jeda kita akan menuju ke sesi yang telah dinanti-nantikan. Dari pasangan calon akan saling bertanya, saling berdebat, dan akan saling berinteraksi. Pastikan Anda tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Hai semuanya, hari ini Dea mau berbagi tata cara memilih yang benar di TPS. Dimulai dari datang ke TPS sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan jangan lupa membawa KTP dan lembar formulir dari KPU. Di TPS nanti, antrilah dengan tertib guys. Petugas akan memverifikasi identitas kalian dan akan memberikan kertas suara. Pilihlah calon yang kalian dukung dengan coblos sekali saja.
Kemudian, masukkan kertas suara ke dalam kotak pemungutan suara yang sudah disediakan. Terakhir, jangan lupa celupkan jari ke tinta. Ini menandakan kalian sudah menyalurkan hak suara. Ingat, setiap suara kalian sangat berharga. Jadi, gunakanlah dengan bijak. Pemilihan wali kota dan wakilnya sudah di depan mata. Sebagai pemilihan bijak, mari kita pastikan untuk menyalurkan hak pilih dengan benar. Pastikan Anda mengikuti tata cara memilih yang sudah ditentukan agar suara Anda sah dan dihitung dengan tepat. Pastikan memilih calon kepala daerah yang benar-benar sesuai dengan harapan dan kepentingan daerah kita. Ayo gunakan hak pilih kita dengan bijak. Pak, Bapak sekarang kan sudah pensiun jadi TNI. Berarti tanggal 27 November nanti Bapak sudah bisa ikut memilih. Oh, begini Kak ya. Sebelum saya jelaskan kalau lebih lanjut, dulu waktu Bapak masih dinas, ya, kita dilarang keras untuk mendekati yang namanya TPS. Apalagi kita sampai terjun langsung ke sana. Nggak boleh. Keras itu larangannya, hukumannya pun ada, gitu. Tapi sekarang Bapak kan sudah pensiun. Insya Allah tanggal 27 November nanti Bapak sudah bisa memilih. Itu Kak. Iya. Kan Gitu. berarti pertama kalinya Bapak mau memilih nanti ini. Bapak Ya. sudah tahu apa-apa yang dibawa ke TPS. Nah, betul Kak. Jadi kan kemarin kau tidak tahu kalau Bapak diam-diam cari informasi kan? Ya. Nah, sebelum Bapak pensiun, nah terus begitu pensiun, Bapak sudah cari informasi. Cara-caranya, apa persyaratannya. Ya. Nah, ternyata cuma bawa KTP dan kartu formulir dari KPU. Itu saja, Ji. Betul, Bapak. Ternyata gampang kan? Iya, gampang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, anggota TNI dan Polri yang sudah pensiun memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum tahun 2024. Setelah pensiun, para purnawirawan TNI dan Polri bisa ikut berpartisipasi dalam menentukan arah masa depan bangsa melalui suara mereka pada saat di TPS nanti. Ini adalah hak demokratis yang dijamin dan diatur oleh undang-undang dan bentuk kontribusi nyata mereka dalam membangun Indonesia, terlebih lagi untuk Kota Kendari yang lebih baik. Pasien selanjutnya. Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Aco, Bu. Ada yang bisa saya bantu Pak? Tapi Bu, ada sedikit rezeki ini Bu. Apa ini Pak? Kita ambil, kita butuh pasti ini butuh, tapi kita pilih wali kotaku Bu, bagus di dia. Saya minta maaf Pak, saya tidak bisa berpihak sama calon wali kota manapun, apalagi sampai terima sogokan seperti ini Pak. Tidak banyak Jini Ibu, tapi kita butuh ini, kita ambil, tidak apa-apa Ji Bu. Minta maaf kasihan Pak, saya sebagai seorang aparatur sipil negara harus netral dan tidak bisa berpihak kemanapun, karena ini sudah bagian tugas dan tanggung jawab saya Pak. Iya Pak Ibu. Minta maaf Pak. Iya. Sebagai abdi negara, kita punya tanggung jawab besar untuk memastikan proses demokrasi berjalan jujur dan adil, tanpa adanya keberpihakan. Netralitas ASN adalah kunci agar pemilu dapat terlaksana dengan baik, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Mari bersama-sama kita menjaga profesionalisme, integritas, dan netralitas dalam menghadapi pemilihan serentak tahun 2024. Suara kami penting untuk membangun Kota Kendari yang lebih baik.
Ayo, salurkan hak pilihmu di TPS nanti pada tanggal 27 November 2024. Ayo teman-teman disabilitas, salurkan hak suara kalian. Suara kalian sangat berarti untuk masa depan Kota Kendari. Kami akan menyiapkan fasilitas khusus untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan dalam menyalurkan hak suara Bapak Ibu. Aksesibilitas TPS kami jamin. Petugas Nomor urut 1, silahkan. Terima kasih. Untuk paslon nomor 1, perencanaan tata ruang merupakan ekspresi geografis yang mencerminkan lingkup kebijakan masyarakat terkait dengan perekonomian, sosial, dan kebudayaan. Penataan ruang yang baik dapat mewujudkan keterpaduan pembangunan, keserasian pembangunan, dan tata ruang yang berkualitas. Alih fungsi lahan dan konsistensi perencanaan dengan pemanfaatan ruang masih menjadi hal yang urgent dan perlu dibenahi. Akar masalahnya adalah harmonisasi perizinan dengan penataan ruang yang terkadang tidak seirama. Pertanyaannya, bagaimana paslon nomor 1 menyikapi fenomena ini dan apa langkah real untuk mengharmonisasi dengan tetap mengacu pada Perda nomor 1 tahun 2012 tentang RT/RW? Mungkin bisa dijawab sama paslon nomor 1, baik wali kota dan wakil wali kota. Silakan. Baik, paslon nomor urut 1 sudah jelas pertanyaannya. Waktu Anda untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit. Silakan. Terima kasih pada paslon nomor urut 4 atas pertanyaannya. Berbicara tentang RT/RW adalah bagaimana kita melaksanakan penataan, perencanaan, dan pelaksanaan tentang tata ruang wilayah perkotaan. Dasar dari RT/RW sesuai dengan aturan Presiden nomor 26 tahun 2007 itu mengamanatkan dasar RT/RW peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 bagaimana penyusunan dan pelaksanaan RT/RW ada aspek yang perlu dilihat. Yang pertama, bagaimana aspek penting adalah pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Setelah itu kita lihat dari komponen dari RT/RW ada namanya RDTR, yaitu Rencana Detail Tata Ruang, di mana pemerintah saat ini, pemerintah Kota Kendari sedang merevisi RT/RW yang di masa kepemimpinan Pak Asrun sudah menetapkan RT/RW dalam jangka 20 tahun. Dan saya waktu bersama Pak Zulkarnain tidak merevisi RT/RW sehingga pada saat zamannya Pak Asmawa dan Pak Yusuf sekarang ini sedang merevisi RT/RW dan untuk penetapan RT/RW harus ditetapkan oleh kepala daerah definitif. Oleh karena itu revisi dari RT/RW sendiri maksimal 1 kali selama 5 tahun. Itu sesuai dengan amanat undang-undang. Banyak aspek yang harus kita lihat. Tadi saya sudah jelaskan di pertanyaan moderator, aspek kajian lingkungan hidup, strategi ini sangat penting untuk bagaimana revisi dan penyusunan RT/RW di Kota Kendari. Dan saat ini RT/RW di Kota Kendari sendiri ada 3 RT/RW yang sedang dalam tahapan revisi sehingga penetapannya menunggu kepala daerah definitif. Seperti itu. Demikian. Baik, silakan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Silakan. Terima kasih paslon nomor 1, tapi jawaban tidak menyentuh terkait dengan perizinannya. Sekali lagi kita berbicara dengan tata ruangnya. Terkait jawaban saudara, ini saya masuk ke program 100 juta yang terkait dengan kebutuhan dalam penataan ruang. Di dalam filosofi pembangunan adalah kita merata dan berkeadilan. Sekali lagi, kalau misalkan 100 juta ini paslon nomor 1 berikan ke Citraland yang notabene salah satu RT, dengan bagaimana yang di Tendonggeu, ini kan diberikan 100 juta pun pada Citraland tidak ada gunanya, karena kan sudah dikerjakan oleh developer. Sedangkan di Tendonggeu membutuhkan lebih daripada itu. Karena di sana akan ada PSN, Proyek Strategi Nasional, yang betul-betul akan dipush bagaimana pembangunan bisa ke sana. Berikutnya, dari debat yang lalu, nomenklatur anggaran paslon nomor 1 menyampaikan bahwa semua diusulkan oleh RT, dikerjakan oleh RT, dan juga diwasi oleh RT. Tidak ada ceritanya. Yang pasti semua penyusunan anggaran termasuk dengan perencanaan dan pengawasan adalah konsultan. Begitu juga dengan
pekerjaannya akan dilakukan oleh badan usaha. Sehingga menurut hemat kami bahwa kegiatan ini sudah dilakukan oleh teman-teman anggota DPR melalui dana pokirnya. Yang kami maksudkan adalah bagaimana memaksimalkan penataan ruang ini terkait dengan memberikan anggaran yang saya bilang tadi. Mungkin merata tapi tidak adil. Kurang lebih seperti itu jawaban kami. Baik, silakan paslon nomor urut 1. Anda punya waktu 1 menit lagi untuk menanggapi. Silakan. Terima kasih. 100 juta disanggah tadi oleh Pak Aksan. Perlu Pak Aksan tahu jumlah RT di Kota Kendari ini 1060. 1060 dikali 100 juta itu 106 miliar. APBD Kota Kendari hari ini 1.599 miliar. Masih sangat banyak Pak. Jadi jangan ragu, 100 juta ini kalau Tondong dia butuh 1 miliar, kita kasih 1 miliar. Jadi jangan kaku bahwa 100 juta ini hanya untuk pembangunan. Tapi tidak, 100 juta ini pembangunan pemerataan yang berkeadilan. Itu yang pertama. Kedua, terkait masalah pembangunan tata ruang yang masih ketimpangan. Hari ini Siska Sudirman berkomitmen. Tadi kami sudah sampaikan bahwa 100 juta ini bukan hanya itu yang kami akan gelontorkan. Karena kenapa? APBD kita ini 1.599 miliar, masih ada kurang lebih 800 miliar untuk kita membangun daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Daerah bencana, daerah jalan infrastruktur yang besar-besar. Terima kasih. Baik, mohon diharap tenang. Harap tenang. Harap tenang. Ada waktunya berbicara. Baik, mohon untuk paslon 4 dan paslon 1 untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya paslon nomor urut 1 juga akan memiliki kesempatan bertanya kepada paslon nomor urut 4. Dan juga akan ditanggapi oleh paslon nomor urut 4. Apakah sudah siap pertanyaan dari paslon nomor urut 1? Siap. Saya ingatkan Bapak Ibu, waktu Anda 1 menit untuk memberikan pertanyaan, silakan. Dalam pembangunan kota yang berkelanjutan, kita harus memperhitungkan perubahan iklim dan bencana alam. Banjir dan kekeringan seringkali terjadi di Kota Kendari. Tahun 2023 terjadi fenomena El Nino. Pemanasan suhu muka laut, musim kemarau yang berkepanjangan, berdampak kekeringan, dan yang paling merasakan dampak tersebut adalah pengguna mata air pegunungan. Daerah Kendari dan Kendari Barat, apalagi yang tinggal di daerah pegunungan, yang tidak dialiri oleh air PDAM. Sekarang, apa solusi Bapak apabila musim kemarau ini terjadi lagi bagi masyarakat yang merasa kekeringan di daerah pegunungan tersebut? Yang mana kita ketahui air menjadikan sumber kebutuhan yang paling utama untuk masyarakat. Anda masih punya waktu? Cukup. Sudah cukup? Baik, kami ingatkan kembali waktu Anda 2 menit untuk menjawab. Silakan paslon nomor 4. Terima kasih paslon nomor 1. Jadi terkait air memang ini adalah menjadi sumber utama di kehidupan manusia. Makanya di program kami sudah akan merevitalisasi PDAM sehingga betul-betul bisa teraliri. Ini yang nantinya akan kita atur distribusinya termasuk pun juga nanti air pegunungan yang ada air terjun akan kita tampung. Itu juga salah satu untuk menangani ketika terjadinya musim kemarau. Dalam artian air yang kita tampung ini kita sterilkan menjadi air baku yang siap dialirkan kepada masyarakat yang ada. Terkait dengan kekeringan tadi saya bilang kami akan membuat penampungan air yang notabene ini persiapan. Memang saya lihat arahnya pasti mengarahkan ke sumur bor, tapi itu insya Allah nanti pasangan AJPS akan memaksimalkan sumber-sumber air yang ada seperti Intek Pohara, begitu juga dengan di Mata Bondu, begitu juga dengan air terjun yang ada di Amarilis dan sekitarnya. Begitu juga dengan air terjun yang ada di Nangananga. Ini akan kita tampung. Biar persiapan untuk mengaliri semua rumah ini tersedia. Kalau untuk mengatasi itu tadi saya bilang solusinya kita buat bak penampungan yang notabene ini juga akan menjadi sumber daripada aliran PDAM kita. Karena PDAM kita ini setiap kepemimpinan selalu bermasalah. Padahal ini adalah potensi pendapatan asli daerah yang cukup mumpuni. Memang menangani ini tidak semudah yang kita pikirkan. Betul-betul akan melakukan investasi total. Jadi bisa menggunakan APBD. Seperti tadi paslon nomor 1 menyampaikan masih ada uang 800 miliar. Oh salah. Kita membayar gaji ASN tahun 2025 336 miliar. Sehingga tidak ada uang. Tidak ada uang untuk kita lakukan.
Sehingga betul-betul terkait dengan air ini, kita pure investasi yang memang nanti tinggal kita berhitung bagaimana mereka sampai mendapatkan break-even poinnya dan betul-betul juga nantinya bisa menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah. Makasih. Baik, silakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit 30 detik, silahkan. Yang kita minta ini langkah konkret. Ini terjadi bencana kekeringan. Ini terjadi dalam jangka waktu kurang lebih 5 bulan. Kalau yang kita tampung air itu paling 1 bulan, paling lama sudah habis itu air. Sekarang langkah-langkah apa yang dibutuhkan? Nah, gitu. Yang kita butuh langkah konkret. Kalau baru mau revitalisasi PDAM, belum selesai sudah kering sana, kasihan orang mau mandi gitu. Nah, gitu. Kasihan orang mau mandi, kasihan orang mau buang air besar. Nah, itu. Jangan hari ini kita revitalisasi. Ada investor yang mau masuk katanya untuk PDAM. Belum tentu juga dia mau itu mau investornya. Jadi hari ini kita ingin tanyakan langkah konkret bagaimana ketika terjadi bencana alam, kekeringan dalam jangka yang panjang. Kita tahu kemarin El Nino itu terjadi 5 bulan. Kalau kita tampung air cuma 1 bulan pasti habis itu air kan dah. Oke, terima kasih. Waktu Anda masih 40 detik, apakah mau dimanfaatkan? Masih 40 detik? Sudah cukup itu saja. Terima kasih. Baik, silakan paslon nomor urut 4 kembali menanggapi. Anda punya waktu 1 menit, silakan. Terima kasih. Jadi ini ibu kota provinsi. Jelas juga semua stakeholder akan terlibat. Apalagi pemerintah provinsi akan membangun spam komunal. Yang notabene ini bisa mencegah. Bisa mencegah ketika terjadi El Nino kesediaan air kita tersedia. Kalaupun juga misalkan sampai dia kering, berarti kita harus mencari sumber-sumber baru. Ini sudah harus dilakukan oleh pemerintah. Tidak ada yang tidak bisa. Sehingga semua betul-betul bisa kita siapkan untuk menangani masa kekeringan tersebut. Saya bilang tadi, ini adalah ibu kota provinsi yang notabene semua, termasuk pemerintah provinsi pasti ikut campur di dalam menyediakan kesediaan air. Makanya tadi saya bilang, ini lebih mudah kita lakukan, apalagi ada spam komunal dan juga kita akan mencari sumber-sumber air yang baru. Ini bukan cuma 2 air terjun yang ada, tapi begitu banyak sumber air yang ada di Kota Kendari sehingga bisa kita tampung untuk mengatasi kekeringan yang akan datang. Terima kasih. Ya, pilih nomor 4. Baiklah. Paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 4 telah melakukan tanya jawab bersama-sama. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Harap tenang, kami akan lanjutkan sebentar. Selanjutnya hadirin dan pemirsa, kita akan menuju ke sesi selanjutnya. Sesi pasangan calon nomor urut 5 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Kami persilakan menuju ke podium masing-masing. Harap tenang. Paslon nomor urut 5 dan paslon nomor urut 2. Harap tenang. Baik, paslon nomor urut 5 sudah siap. Anda punya waktu 1 menit untuk memberikan pertanyaan dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih pasangan nomor urut 2, Pak Yudi, Ibu Nirna. Pembangunan berkelanjutan adalah sesuatu yang mutlak harus kita lakukan. Di dalam konsep SDGs, kita mengenal beberapa prinsip. Ya, ada prinsip universal, prinsip integrasi, dan inklusif. Kami ingin mendengarkan penjabaran visi misi pasangan nomor urut 2 dalam rangka menjemput dan melaksanakan keputusan di tingkat dunia PBB, SDGs yang diimplementasikan di daerah. Terima kasih. Anda masih punya waktu? Sudah cukup? Cukup. Baik. Baik. Kami ingatkan waktu Anda paslon nomor 2 untuk menjawab adalah 2 menit. Silakan, waktu akan dihitung selepas Anda berbicara. Baik, terima kasih Kakanda saya atas pertanyaannya. Betul luar biasa. Jadi dalam hal ini Kanda bahwa saya juga tergabung di Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan kemarin
kita sudah MOU dengan pemerintah India tentang untuk kesiapan investasi yang besar-besaran akan ada di Kota Kendari, yaitu kerjasama untuk sekolah vokasinya dan juga area untuk pengetahuan berusahanya, Kanda. Jadi hanya karena program ini kami belum sempat laksanakan karena kami masih dalam tahapan pilkada yang mudah-mudahan selesai pemilu ini kita langsung action dan langsung gerak cepat untuk melaksanakan program ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, waktu Anda masih 1 menit lebih. Sudah cukup, terima kasih. Baik, waktunya Anda untuk menanggapi jawaban dari paslon 2. Paslon 5 punya waktu 1 menit 30 detik, silahkan. Ya, terima kasih. Jadi jawaban dari pasangan nomor urut 2 adalah bahagian daripada yang akan dilaksanakan sebagian kecil. Oleh kami, pasangan nomor urut 5 akan menyempurnakan. Ya, karena nomor 5 akan selalu menyempurnakan. Ya. Jadi pasangan nomor urut 2 tentunya ada 3 prinsip dasar. Yang pertama ada universal, yang kedua ada namanya fungsi integrasi, kemudian yang terakhir adalah inklusif. Negara dan masyarakatnya hadir di dalam SDGs, ya, seperti yang disampaikan tadi, luar biasa. Ya, ada Kadin yang akan mendorong, termasuk peran-peran masyarakat, termasuk UMKM ke depan, insya Allah. Kemudian yang kedua ada fungsi integrasi. Fungsi integrasi ini adalah fungsi yang tersistematis. Ya, saya cuma menambahkan bahwa ketiga sistematis maka harus dimulai dari visi, RPJMD, kemudian rencana kerja pemerintah daerah, kemudian rencana strategis daripada setiap SKPD, kemudian masuk kepada pembahasan di DPR dan ditetapkan menjadi APBD Kota Kendari. Itu yang kita maksud terintegrasi. Kemudian inklusif adalah melibatkan semua masyarakat, baik saudara-saudara kita di pinggiran, di pusat kota, ataupun lembaga-lembaga yang ada. Terima kasih. Baik, kami persilakan sekarang paslon nomor urut 2 menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit, silakan. Baik, terima kasih Kanda jawabannya. Dan memang kita punya program yang agak sedikit sinkron-sinkron amat. Dan semoga kedepannya kita masih tetap bisa berkolaborasi setelah tanggal 27 November nantinya. Jadi di sini kita saling melengkapi apa yang kurang dari kita masing-masing dan semoga kita akan bisa berkolaborasi setelah pilkada terselenggara. Mungkin itu saja, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup? Oke, baik. Mohon untuk kedua pasangan calon untuk tetap berada di tempat. Hadirin dan juga pemirsa, kita akan menuju ke sesi berikutnya, di mana sesi pasangan calon nomor urut 2 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 5. Untuk itu saya akan bertanya kepada paslon nomor urut 2, sudah siap dengan pertanyaannya? Tampaknya sudah siap. Baik, waktu Anda untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 5 hanya 1 menit. Silahkan dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Paslon nomor urut 5, Pak Rasak dan Pak Afdal. Di Kendari, perempuan itu punya peranan penting dalam sektor UMKM. Dengan sekitar 60% usaha mikro dan kecil dijalankan oleh perempuan yang seringkali menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Namun data menunjukkan bahwa tanpa dukungan yang jelas, banyak usaha ini kesulitan Pak. Kesulitan berkembang dan bahkan mengalami penurunan kontribusi terhadap perekonomian kota. Dalam program paslon nomor 5, tidak ada strategi spesifik untuk pemberdayaan perempuan di bidang UMKM, baik dalam bentuk pelatihan keterampilan maupun skema kredit khusus. Terima kasih. Anda masih punya waktu Ibu untuk bertanya? Cukup. Cukup. Baik, kami ingatkan untuk pasangan calon nomor 5, Anda punya 2 menit untuk menjawab, silahkan. Ya, terima kasih. Perempuan penting. Karena di dalam kita menjalankan pembangunan di Kota Kendari, tentunya peran-peran perempuan sangat kita butuhkan. Tetapi dari data yang ada,
bahwasannya dari 232 kurang lebih usia yang harusnya bekerja 15 tahun ke atas, ternyata yang bekerja adalah 70.000. Berarti 26,22% daripada pekerja perempuan kita. Nah, olehnya itu ke depan strategi yang akan kita lakukan, kami punya gelanggang remaja dan rumah kreatif. Nah, ini pohonnya. Pohonnya adalah rumah kreatif dan gelanggang remaja. Apa yang ada di dalam? Yang ada di dalam adalah pembinaan UMKM termasuk saudara-saudara kita perempuan. Kemudian yang kedua apa? Dorongan peralatan sesuai spesifikasi usaha. Kemudian yang ketiga adalah dorongan permodalan dengan 2 pendekatan. Yang pertama adalah kerjasama dengan pihak bank, swasta, pemerintah yang ada di Kota Kendari. Kemudian yang kedua adalah memberikan dorongan APBD, hibah APBD dengan nilai sampai dengan 500 juta rupiah. Dan perempuan adalah bahagian yang akan kita berikan di dalam kebijakan-kebijakan ini. Silakan Pak Wakil, mungkin ada yang mau ditanggapi. Saya cuma sedikit menambahkan bahwa kita akan merangkul organisasi-organisasi keperempuanan yang ada di Kota Kendari. Demikian. Terima kasih. Masih 30 detik untuk melengkapi atau menyempurnakan jawaban, mungkin ada? Cukup. Sudah cukup, terima kasih. Baik, paslon nomor urut 2. Silakan dengan tanggapannya atas pernyataan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 5. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Silakan. Baiklah, terima kasih. Jawaban yang betul-betul luar biasa, Kanda. Ini memang kita membutuhkan untuk keterampilan bagi perempuan. Karena perempuan juga harus tampil dalam perekonomian di Kota Kendari. Jadi memang kita yang pertama sudah menyiapkan langkah juga ya hampir sama-sama ya seperti pelatihan kewirausahaannya dan juga bagaimana mereka memanage usahanya dan juga bagaimana agar mereka bisa mendapatkan bantuan modal yang cukup. Dan ketiga, era digitalisasi memang penting karena mereka harus kita ajarkan bagaimana bekerja di platform media sosial dan juga untuk rumah produksi, rumah kemasan, rumah ekspor, dan juga rumah kreatif bagi kaum difabel, itu salah satunya untuk penunjang investasi besar-besaran di Kota Kendari. Terima kasih, Kanda. Baik, masih ada 30 detik, apakah mau dilanjutkan? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, kesempatan terakhir, Anda memiliki 1 menit, pasangan calon nomor 5 untuk menanggapi. Silakan. Ya, terima kasih. Pasangan nomor 2 ternyata mensupport visi misi kami. Olehnya itu, ya tanggal 27 November kurang lebih 16 hari lagi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan Rasak dan Abdal, insya Allah saya akan berkunjung langsung ke Pak Yudi untuk meminta visi misinya agar kita kolaborasikan agar Kota Kendari ini menjadi kota yang tangguh untuk masyarakat Kota Kendari yang kita cintai. Salam 5 jari. Ada tambahan? Ada tambahan? Sudah cukup. Baiklah, berikan aplaus yang meriah paslon nomor urut 5 dan paslon nomor urut 2. Anda dipersilakan kembali untuk kembali duduk masing-masing. Hadirin dan juga pemirsa, setelah jeda, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota masih akan saling bertanya, saling berdebat, dan saling berinteraksi. Tentunya pastikan Anda masih bersama kami di debat publik kedua, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024. Suara kami penting untuk membangun Kota Kendari yang lebih baik.
Ayo, salurkan hak pilihmu di TPS nanti pada tanggal 27 November 2024. Ayo teman-teman disabilitas, salurkan hak suara kalian. Suara kalian sangat berarti untuk masa depan Kota Kendari. Kami akan menyiapkan fasilitas khusus untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan dalam menyalurkan hak suara Bapak Ibu. Aksesibilitas TPS kami jamin. Petugas kami di TPS siap untuk membantu. Mari wujudkan pemilihan yang inklusif karena semua suara memiliki nilai yang sama. Lan, sini Piko. Buru-buru itu, kamu mana? Oh, saya mau ke TPS ini untuk memilih. Kalau ada formulirnya KPU, sudah waktunya saya datang ini. Oh, begitu kah? Tapi kau ingat juga, jangan juga kau terlalu buru-buru, jangan sampai kau tidak tertib pas di sana. Yang bagaimana maksudnya itu, Mal? Begini kalau kita sudah di sana toh, kita harus ikuti tata tertibnya. Kayak kalau kita mau mengantri toh, harus sesuai dengan prosedurnya. Baru kita tidak boleh juga buat kericuhan. Apalagi kalau pas memilih nanti, kita harus hargai perbedaan. Oh, begitu kah, Mal? Siap. Terus bawain persiapan yang mau dibawa, kayak KTP dan surat panggilan dari KPU. Astaga, baru ini formulir saya bawa, Pak. Itu nih, kau terus buru-buru. Kau pulang sana ambil cepat. Apa lagi kau bikin itu, nah? Saya dengar kau nonton lagi debat kayaknya. Cukup juga umurmu ini. Delah Bapak. Baru-baru kemarin saya ulang tahun. Jadi tahun ini saya sudah bisa memilih. Iya, astagfirullah. Jadi kira-kira siapa yang mau kau pilih dan menjadi pemilih kayak bagaimana? Saya pilih yang banyak uangnya, Opa. Oh. Astaga, betul-betul Kodi. Kalau kau menjadi pemilih, harus menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Karena ini menyangkut masa depanmu, masa depan semua orang, terkhusus masyarakat Kota Kendari. Yang bagaimana maksudnya itu pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab, Opa? Begini anakku, untuk menjadi pemilih yang cerdas, kita harus cek dulu visi dan misi, serta program kerjanya paslon itu seperti apa. Terus cek rekam jejaknya seperti bagaimana, jangan termakan berita hoax, serta jangan golput, karena itu untuk kebaikan kita semua. Oh, begitu kah, Opa? Iya. Iyo, Pale. Nanti tanggal 27 November, sama pakai hak pilihku Ya. untuk memilih pemimpin yang terbaik. Oke anakku, tapi ngomong-ngomong ini tuh, kopinya bapak nih agak pahit. Bisa kau ambil gula di belakang? Ini, Opa, kita lihat saja mukaku. Pasti langsung manis gitu kopi tak. Kau dela ya. Jadi pemilih cerdas dan bertanggung jawab adalah kunci untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik. Mencari tahu informasi yang jelas dan akurat tentang calon pemimpin, memahami visi, misi, dan program kerja mereka adalah kewajiban kita. Ingat, setiap pilihan yang kita buat akan berdampak untuk kehidupan kita dan generasi mendatang. Hai semuanya, hari ini Dea mau Lan, sini Piko. Buru-buru itu, kamu mana? Oh, saya mau ke TPS ini untuk memilih. Kalau ada formulirnya KPU, sudah waktunya saya datang ini. Oh, begitu kah? Tapi kau ingat juga, jangan juga kau terlalu buru-buru, jangan sampai kau tidak tertib pas di sana. Yang bagaimana maksudnya itu, Mal? Begini kalau kita sudah di sana toh, kita harus ikuti tata tertibnya. Kayak kalau kita mau mengantri toh, harus sesuai dengan prosedurnya. Baru kita tidak boleh juga buat kericuhan. Apalagi kalau pas memilih nanti, kita harus hargai. Ya, hadirin dan pemirsa, kita akan lanjutkan debat publik pada malam hari ini. Kita akan langsung menuju ke sesi berikutnya, sesi pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada calon nomor urut 3. Baik, silakan kedua pasangan calon untuk maju ke podium masing-masing. Baik, paslon nomor 1, apakah sudah siap dengan pertanyaannya? Siap. Baik, Anda memiliki 1 menit untuk bertanya, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Untuk pertanyaan kepada paslon nomor urut 3, dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan atau dalam mewujudkan SDGs, menurut Anda tantangan apa yang akan terjadi dalam pelaksanaan hal tersebut khususnya di Kota Kendari?
Anda masih punya waktu untuk bertanya? Cukup. Cukup. Baik, silakan. Waktu Anda menjawab 2 menit bagi paslon nomor 3. Baik, terima kasih Kakanda pertanyaannya. Kita berbicara tentang Sustainable Development Goals. Ini sebenarnya adalah proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus kita mengorbankan masa depan. Kalau kita berbicara tentang 3 aspek utama untuk pembangunan berkelanjutan, itu meliputi berbicara tentang ekonomi, kita berbicara juga tentang lingkungan, dan juga kita berbicara tentang sosial. Tapi inti dari pertanyaan malam ini adalah apa yang menjadi masalah mungkin ya. Apa yang menjadi komitmen utama pemerintah Kota Kendari tentang Sustainable Development Goals. Kalau saya bisa simpulkan bahwa tidak ada calon wali kota yang tidak memiliki visi untuk pembangunan Kota Kendari yang berdampak baik ke depan. Tetapi yang akan menjadi masalah, bukan masalah, maksud saya yang akan menjadi kita hadapi di depan adalah komitmen. Komitmen seorang pemerintah Kota Kendari, seorang wali kota dan wakil wali kotanya bisa berjalan tidak dengan apa yang sudah kita pikirkan tentang Sustainable Development Goals. Jangan sampai kita bicara hanya untuk hari ini saja pembangunannya. Untuk ke depan kita tidak pikirkan, kita ini mau hidupkan bukan untuk sekarang saja. Kita mau hidup sampai anak cucu kita. Jadi apa yang saya simpulkan pada malam hari ini adalah komitmen dari Giyona Suban untuk bisa mempertahankan Sustainable Development Goals yang ada di Kota Kendari. Terima kasih. Anda masih punya waktu 30 detik. Sudah cukup? Sudah cukup? Cukup. Ya, makasih. Baik, pasangan calon nomor 1 Anda punya waktu 1 menit 30 detik untuk menanggapi. Silakan. Adindaku Giyona, berbicara tentang pembangunan berkelanjutan adalah berbicara tentang perluasan. Karena kita ketahui bersama SDGs itu komponennya sangat besar, 17 komponen, dan ini tujuannya untuk kemakmuran manusia dan planet bumi. Ini juga didasari oleh Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017, bagaimana kita mewujudkan SDGs ini di tahun 2030. Oleh karena itu, insya Allah kami hadir sebagai pemerintah bagaimana kita dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Yang saya mau tanyakan tadi, Ibu belum menjelaskan secara konkret apa tantangan yang spesifik yang kemungkinan akan kita hadapi pada saat pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ini. Masih ada waktu 30 detik? Cukup. Baik, silakan paslon nomor urut 3, Anda memiliki waktu 1 menit untuk menanggapi. Baik, terima kasih Kakanda. Tadi tantangannya dari ini semua saya sudah jelaskan. Tantangannya adalah tentang ekonomi, aspek ekonomi bagaimana kita menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lingkungan juga bagaimana kita menjaga ekosistem dengan mengelola sumber daya dengan secara bijak. Lalu yang terakhir adalah aspek sosialnya, bagaimana kesejahteraan dan keadilan sosial, tidak ada kesenjangan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Kendari. Kalau kita bicara tentang tantangan itu pasti, tapi yang inti dari itu semua lagi-lagi saya tekankan adalah komitmen dari wali kota dan wakil wali kotanya nanti. Insya Allah nomor 3 akan komitmen tentang apa yang menjadi Sustainable Development Goals di Kota Kendari. Terima kasih Kandaku. Baik, masih ada waktu sedikit lagi, apakah mau dipergunakan? Sudah siap? Baik, mohon paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 tetap berada di tempat. Hadirin dan juga pemirsa, kita akan menuju ke sesi berikutnya. Sesi pasangan calon nomor urut 3 akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Baik, pasangan calon nomor urut 3 sudah siap? Anda punya waktu 1 menit untuk bertanya. Silakan. Baik, terima kasih. Ibu Siska, kita sama-sama perempuan, tetapi memiliki satu perbedaan. Ibu sudah pernah jadi wakil wali kota, sedangkan saya insya Allah akan menjadi wali kota Kendari selanjutnya. Sebagai wakil wali kota perempuan, Ibu seharusnya memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu yang dihadapi oleh perempuan. Namun, mengapa keadaan perempuan masih kurang baik
seperti yang terlihat dari tingginya tingkat pengangguran perempuan di mana masih ada 4.500 perempuan Kendari yang menganggur. Belum lagi ada masalah-masalah keamanan, kesetaraan fasilitas dan kesempatan bagi perempuan di Kota Kendari. Apa rencana dari Ibu Siska untuk menyelesaikan persoalan ini, apalagi kita ini kan sama-sama perempuan. Terima kasih. Baik, waktu paslon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban adalah 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya dari adinda saya. Tadi adinda saya bilang, pengalaman saya menjabat sebagai wakil wali kota. Insya Allah saya akan menjadi perempuan pertama wali kota Kendari dan akan mewujudkan bagaimana caranya kita menuntaskan pengangguran dalam hal ini yang terjadi kepada perempuan yang ada di kota Kendari. Berbicara pengangguran berarti berbicara tentang orang perorangan atau tentang individu. Dasar kita untuk mencegah terjadinya pengangguran, kita memberikan pengetahuan yang lebih terhadap masyarakat, memberikan pengetahuan yang lebih, memberikan peningkatan skill sesuai dengan kemampuan masyarakat, apa yang dia harus kembangkan terhadap dirinya, sehingga itu dia bisa mendapatkan lapangan kerja dan bisa menghasilkan untuk menghidupi keluarganya dan secara otomatis pengangguran akan terselesaikan. Demikian. Anda masih punya waktu 1 menit, 50 detik. Cukup. Cukup? Baik. Waktunya untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1, Anda punya waktu 1 menit 30 detik. Silahkan. Baik, terima kasih dengan berbagai penjelasannya tentang perempuan. Tetapi kunci sesungguhnya adalah maukah pemimpinnya bertanggung jawab. Di awal saya sudah berkomitmen penuh sebagai wali kota yang akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang sudah terjadi di Kota Kendari. Perempuan dan ibu di Kendari dapat berdaya saing dan sejahtera dengan cara kita berikan program kredit usaha mandiri untuk perempuan dan menyediakan 15.000 lapangan kerja dalam kurun waktu 5 tahun, di mana kesempatan kerja untuk perempuan akan terbuka lebar. Lalu juga kami akan pastikan bahwa perempuan dapat mengembangkan bisnis secara aman dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, yang paling utama bagi perempuan yang bekerja pun, Giona Suban akan menyediakan dukungan dengan menyediakan public daycare, ruang laktasi di kantor pemerintahan dan ruang-ruang publik yang ada di Kota Kendari. Oleh karena itu, Kota Kendari membutuhkan sosok pemimpin baru, yaitu perempuan baru yang lahir dari generasi yang baru. Terima kasih. Iya, saya tambahkan, Bu Siska, saya ini Ketua DPR dan pemilihan kemarin terpilih kembali. Tapi setelah melihat Ibu Giona, maka saya rela melepas itu. Artinya, Bu Giona itu bukan sekedar pemimpin perempuan, tapi perempuan yang betul-betul berpihak kepada perempuan. Baik, waktu Anda telah selesai. Terima kasih. Kami akan langsung persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali dengan waktu 1 menit saja. Silakan. Bicara pengangguran tentang perempuan di Kota Kendari, kita merujuk dari data BPS. Saat ini indeks pemberdayaan gender atau indeks pembangunan gender di Kota Kendari sudah cukup tinggi, 94,48% di tahun 2023, sementara indeks pemberdayaan gender di Kota Kendari 81,2%. Saat ini berarti menunjukkan pemberdayaan gender di Kota Kendari dalam hal pengentasan pengangguran sudah sangat relevan. Kita lihat sekarang di Kota Kendari dalam pemberdayaan di pemerintah kota. Saat ini sudah banyak perempuan yang menduduki kepala OPD sesuai dengan kompeten bidang masing-masing. Begitupun di bidang dokter lainnya atau bidang hukum atau tenaga profesional lainnya, banyak juga yang sudah diberdayakan di pemerintahan saat ini. Mungkin demikian. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kedua pasangan calon. Kami persilakan untuk kembali duduk ke tempat masing-masing.
Hadirin dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke sesi berikutnya, yakni sesi pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 4. Dan kami langsung persilahkan kedua paslon menuju ke podium masing-masing. Baik, pasangan calon nomor urut 2, apakah Anda sudah siap dengan pertanyaannya? Siap. Anda punya waktu 1 menit untuk bertanya, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembe Baumi Pak Aksan. Ambo. Gimana kabar Pak Pandi? Terima kasih. Ya, Bapak-Bapak ini kan mantan anggota DPR Provinsi dan Kota Kendari. Tentunya pasti banyak memahami infrastruktur apa yang terjadi, yang pernah kita bangun di Kota Kendari. Tetapi di sini kami paslon nomor urut 2 ini ingin bertanya, dengan meningkatnya intensitas hujan dan perubahan iklim, risiko banjir di Kota Kendari semakin besar. Nah, data terbaru menunjukkan bahwa tahun 2023 saja lebih dari 1.000 rumah terendam banjir akibat buruknya sistem drainase dan minimnya kawasan resapan air di wilayah padat penduduk. Dalam program paslon nomor 4, disebutkan konektivitas saluran drainase itu mencegah banjir dan longsor, namun tidak ada strategi mitigasi yang menyeluruh. Bagaimana Anda berencana menangani risiko banjir? Terima kasih. Baik, silahkan untuk paslon nomor urut 4, waktu Anda menjawab 2 menit. Terima kasih paslon nomor urut 2. Jadi memang untuk menangani banjir di Kendari cuma satu solusinya, adalah bagaimana kita membuat konektivitas drainase yang ada. Apalagi ada 13 kali yang ada di Kota Kendari yang muaranya akan masuk ke Teluk Kendali. Kalau ini tidak kita tangani, akan terjadi pendangkalan yang cukup. Karena sedimen sekarang yang ada di Teluk Kendari kurang lebih 50 juta ton. Ini juga betul-betul kita akan dudukan kembali, apalagi dengan banyaknya perumahan-perumahan yang baru yang dibangun yang kategori subsidi. Ini kita melihat dari fasilitas umumnya kadang tidak memadai. Contoh, misalkan drainase yang dibangun harusnya syaratnya 50 cm, mereka bangun cuma 30 cm. Ini juga persoalan. Yang nantinya ini kita harus tangani secara matang. Apalagi contoh di Jalan Baru, Jalan 40 itu banyak sekali perumahan yang dibangun. Yang efeknya membuat banjir di wilayah Anawai dan Tunggala. Ini yang kami lagi lihat. Memang kami akan persyaratkan mereka akan membangun semacam embung untuk menampung air yang nantinya tidak masuk ke daerah perumahan. Sehingga solusi yang paling tepat adalah tadi konektivitas drainase. Kita akan konektikan semua drainase yang ada, baik itu yang dibiayai oleh APBD Kota dan juga melihat yang dibiayai oleh APBD Provinsi dan juga balai yang notabene semua ada di dalam Kota Kendari. Yang terpenting tadi saya maksud adalah bagaimana kita menjaga buangan air ini, sedimen lumpur ini tidak masuk ke teluk kita. Makanya pasangan AJP Asli akan membangun kantong-kantong lumpur untuk menjaga biar sedimen kita bisa jaga teluk kita sehingga sedimen tidak bertambah. Karena kalau ini tetap juga akan terjadi banjir karena begitu banyaknya dorongan air, debit air yang waktu hujan sehingga masuk ke sana. Dan memang sekali lagi inilah yang harus kita lakukan, bagaimana mengkonekkan konektivitas drainase yang ada di Kota Kendari sehingga bisa kita tangani banjir secara menyeluruh. Makasih. Baik, paslon 2 punya kesempatan 1 menit 30 detik untuk menanggapi, silahkan. Baik, terima kasih Ganda atas jawabannya. Saya cuma menambahkan penguatan sedikit juga bahwa bukan cuman kolam-kolam resapan lumpur yang kita harus tambahkan, tapi juga satu teknologi pintu air itu penting juga untuk kita pasangkan di yang Kanda bilang tadi 13 aliran kali yang langsung ke Teluk Kendari. Dan juga tambahan untuk segera mengusung program pusat agar ada program pusat untuk kolam retensi di Kaliwanggu. Itu sudah ada programnya dan juga memang kita butuh untuk embung biopori dan memang sumur resapan agar drainase itu bisa lancar dan juga Teluk Kendari tidak mengalami pendangkalan. Saya rasa cukup sekian, terima kasih. Masih ada 30 detik? Cukup. Cukup? Baik, kita kembali ke paslon 4 untuk kembali menanggapi dengan waktu 1 menit saja. Silakan. Terima kasih.
Terkait dengan teknologi ini juga harus kita pikirkan. Apalagi memang sedimen kita sudah cukup banyak. Saya tidak tahu bagaimana model teknologinya. Yang terpenting adalah bagaimana kantong lumpur ini kita bangun yang setiap saat, setiap bulan nanti kita anggarkan di biaya pemeliharaan yang melengket di Dinas Pekerjaan Umum yang notabene mereka akan mengeruk. Kalau tidak kita keruk, ini akan menjadi sedimen yang cukup parah di Teluk Kendari. Kita tidak mau teluk kita semakin tidak bisa kita perbaiki. Dalam artian ini bukan kewenangan Kota Kendari, ini adalah kewenangan provinsi bicara terkait dengan teluk yang betul-betul kami cuman menghalang saja. Menghalang sehingga dorongan lumpur yang ada tertampung di dalam kantong lumpur yang setiap saya bilang tadi. Setiap bulan kah, setiap 3 bulan kah, nanti dari dana swaklola ini akan mengeruk. Sehingga ini kita bisa cegah yang nantinya betul-betul teluk kita menjadi aman. Makasih. Baik, mohon paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 4 tetap berada di tempat karena kita akan langsung menuju ke sesi berikutnya yakni sesi pasangan calon nomor urut 4 yang gantian bertanya kepada paslon nomor urut 2. Baik, pasangan calon nomor urut 4 apakah sudah siap dengan pertanyaannya? Sudah. Baik, Anda punya waktu 1 menit untuk bertanya. Silahkan Bapak. Terima kasih paslon nomor urut 2. Teluk Kendari merupakan perairan estuari semi tertutup yang terletak di tengah kota sekaligus ikon Kota Kendari. Teluk Kendari menjadi muara bagi 13 sungai yang berada di Kota Kendari dan sekitarnya, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya adalah pendangkalan akibat sedimentasi. Berkurangnya ekosistem mangrove oleh adanya pembangunan, infrastruktur, serta menurunnya kualitas lingkungan dan air. Pertanyaan kami, apa upaya paslon nomor urut 2 dalam rangka perlindungan lingkungan hidup di kawasan Teluk Kendari? Makasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Baik, silakan selanjutnya kami akan meminta paslon nomor urut 2 untuk menjawab dalam waktu 2 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya kita ini hampir sama-sama. Yang kita bahas ini tentang Teluk Kendari. Ya. Jadi yang itu juga salah satu saya tambahkan tadi, pintu air otomatis itu. Salah satunya itu air yang keluar dari kali, tapi air dari teluk itu tidak bisa masuk ke dalam. Jadi itu juga menghindari masyarakat dari air pasang. Jadi mungkin itu saya tambahkan karena kita sudah bahas tadi. Terima kasih. Masih ada 1 menit 20 detik. Sudah cukup, baik. Baik, waktunya Bapak untuk menanggapi 1 menit 30 detik. Bapak silakan. Terima kasih. Jadi memang teluk kita ini harus kita tangani secara maksimal. Dalam artian tadi dengan konektivitas drainase yang di 13 kali ini, betul-betul kita tidak mau sedimennya masuk ke dalam Teluk Kendari yang notabene sekarang sudah sangat menumpuk. Apalagi di RT/RW kita, bahwa itu adalah kewenangan provinsi, bukan kewenangan kota. Makanya sekarang lagi diajukan revisi RT/RW. Yang nantinya mudah-mudahan ini akan menjadi bagian daripada RT/RW kewenangan pemerintah kota. Kalau tidak ya kita harus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi bagaimana menangani teluk kita. Apalagi dengan mangrove yang sudah makin berkurang. Saya melihat ada beberapa potensi kawasan yang memang nanti akan berubah menjadi kawasan bisnis. Notabene mangrove ini harus kita perhitungkan. Jumlah mangrove-nya berapa. Dan juga ini yang paling terpenting karena mangrove ini juga salah satu cara kita bagaimana melestarikan di bibir laut ini yang notabene nantinya ini bisa berpotensi untuk menghalau air yang datang ataupun air masuk ke teluk kita. Dari sekian itu, jadi memang konektivitas drainase yang sangat penting karena sekali lagi tadi dia akan menampung semua sedimen-sedimen lumpur sehingga tidak masuk ke dalam Teluk Kendari yang kita cintai. Bayangkan saja Teluk Kendari ini kalau dalamnya 6 meter, 5 meternya lumpur, sisa 1 meter air. Ini harus menjadi persoalan utama kita, bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah provinsi nantinya agar teluk kita bisa terjaga dengan baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan persilakan paslon 2 menanggapi kembali dengan waktu 1 menit. Silakan. Baik Pak Aksan, terima kasih. Saya coba menanggapi sedikit. Ya, mengenai pembangunan yang ada di Kota Kendari ini adalah tugas kita semua. Jika kami yang terpilih menjadi wali kota, insya Allah apa yang menjadi keinginan masyarakat
agar supaya Kota Kendari ini aman, nyaman, dan tidak mengalami lagi banjir. Mudah-mudahan program Menyala Sejahtera, Menyala Nyaman, Menyala Aman ini akan kita laksanakan supaya Kota Kendari ini tidak lagi ada warga masyarakat yang berteriak karena kebanjiran. Tidak lagi ada yang menangis, gulung kasurnya, tikarnya karena kebanjiran. Karena drainase mereka sudah mulai dangkal. Sehingga insya Allah jika kami yang terpilih, maka pendangkalan itu akan kami bersihkan setiap minggu atau setiap bulannya. Terima kasih. Masih ada waktu? Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih untuk dua pasangan calon. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Baiklah hadirin dan pemirsa sekalian, setelah jeda berikut ini pasangan calon wali kota dan wakil wali kota masih akan saling bertanya, saling berdebat dan akan saling berinteraksi. Serta masing-masing pasangan calon akan memberikan pernyataan penutup mereka. Tentunya pastikan Anda masih bersama kami akan kembali selepas jeda. Lan, sini Piko. Buru-buru itu, kamu kemana? Oh, saya mau ke TPS ini untuk memilih. Kalau ada formulirnya KPU, sudah waktunya saya datang ini. Oh, begitu kah? Tapi kau ingat juga, jangan juga kau terlalu buru-buru, jangan sampai kau tidak tertib pas di sana. Yang bagaimana maksudnya itu, Mal? Begini kalau kita sudah di sana toh, kita harus ikuti tata tertibnya. Kayak kalau kita mau mengantri toh, harus sesuai dengan prosedurnya. Baru kita tidak boleh juga buat kericuhan. Apalagi kalau pas memilih nanti, kita harus hargai perbedaan. Oh, begitu Kamal. Siap. Terus bawain persiapan yang mau dibawa, kayak KTP dan surat panggilan dari KPU. Astaga, baru ini formulir saya bawa, Pak. Itu nih, kau terlalu buru-buru. Kau pulang sana cepat. Apa lagi kau bikin itu nah? Saya dengar-dengar kau nonton lagi debat kayaknya. Cukup umurmu ini? Udah lah Bapak, baru-baru kemarin saya ulang tahun. Jadi tahun ini saya sudah bisa memilih. Iya, astagfirullah. Jadi kira-kira siapa yang kau pilih dan menjadi pemilih kayak bagaimana? Saya pilih yang banyak uangnya, Opa. Oh. Astaga, betul-betul Kodi. Kalau kau menjadi pemilih, harus menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Karena ini menyangkut masa depanmu, masa depan semua orang, terkhusus masyarakat Kota Kendari. Yang bagaimana maksudnya itu pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab, Opa? Begini anakku, untuk menjadi pemilih yang cerdas, kita harus cek dulu visi dan misi, serta program kerjanya paslon itu seperti apa. Terus cek rekam jejaknya seperti bagaimana, jangan termakan berita hoax, serta jangan golput, karena itu untuk kebaikan kita semua. Oh, begitu kah, Opa? Iya, Pale. Nanti tanggal 27 November, sama pakai hak pilihku untuk memilih pemimpin yang terbaik. Oke, anakku. Tapi ngomong-ngomong ini tuh, kopinya Bape nih ya, agak pahit. Bisa kau ambil gula di belakang? Ini, Opa, kita lihat saja mukaku. Pasti langsung manis gitu kopi tak. Kode lah ya. Jadi pemilih cerdas dan bertanggung jawab adalah kunci untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik. Mencari tahu informasi yang jelas dan akurat tentang calon pemimpin, memahami visi, misi, dan program kerja mereka adalah kewajiban kita. Ingat, setiap pilihan yang kita buat akan berdampak untuk kehidupan kita dan generasi mendatang. Hai semuanya, hari ini Dea mau berbagi tata cara memilih yang benar di TPS. Dimulai dari datang ke TPS sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan jangan lupa membawa KTP dan lembar formulir dari KPU. Di TPS nanti, antrilah dengan tertib guys. Petugas akan memverifikasi identitas kalian dan akan memberikan kertas suara. Pilihlah calon yang kalian dukung dengan coblos sekali saja. Kemudian, masukkan kertas suara ke dalam kotak pemungutan suara yang sudah disediakan. Terakhir, jangan lupa celupkan jari ke tinta. Ini menandakan kalian sudah menyalurkan hak suara. Ingat, setiap suara kalian sangat berharga. Jadi, gunakanlah dengan bijak.
Pemilihan wali kota dan wakilnya sudah di depan mata. Sebagai pemilihan bijak, mari kita pastikan untuk menyalurkan hak pilih dengan benar. Pasti mengikuti tata cara memilih yang sudah ditentukan agar suara Anda sah dan dihitung dengan tepat. Pastikan memilih calon kepala daerah yang benar-benar sesuai dengan harapan dan kepentingan daerah kita. Ayo gunakan hak pilih kita dengan bijak. Pak, Bapak sekarang kan sudah pensiun jadi TNI. Berarti tanggal 27 November nanti Bapak sudah bisa ikut memilih. Oh, begini Kak ya. Sebelum saya jelaskan ke lebih lanjut, dulu waktu Bapak masih dinas, Iya. kita dilarang keras untuk mendekati yang namanya TPS. Apalagi kita sampai terjun langsung ke sana. Nggak boleh. Keras itu larangannya, hukumannya pun ada. Iya. Gitu. Tapi sekarang Bapak kan sudah pensiun. Insya Allah tanggal 27 November nanti Bapak sudah bisa memilih. Itu Kak. Iya. Gitu. Kan berarti pertama kalinya Bapak mau memilih nanti ini. Bapak Ya. sudah tahu apa-apa yang dibawa ke TPS. Nah, betul Kak. Jadi kan kemarin kau tidak tahu kalau Bapak diam-diam cari informasi kan? Ya. Nah, sebelum Bapak pensiun, nah terus begitu pensiun, Bapak sudah cari informasi. Cara-caranya, apa persyaratannya. Ya. Nah, ternyata cuman bawa KTP dan kartu formulir. Hadirin dan juga pemirsa, langsung saja kita menuju ke sesi berikutnya. Sesi pasangan calon nomor urut 3 akan bertanya kepada paslon nomor urut 5. Kami undang kedua pasangan calon untuk maju ke podium. Baiklah, apakah paslon nomor urut 3 sudah siap untuk memberikan pertanyaan ke paslon nomor urut 5? Waktu Anda 1 menit dari saat Anda mulai berbicara. Silakan. Ini pertanyaan khusus untuk saya punya senior, Pak Rasak. Lawan saya di Pilwali ini yang saya hormati, biar bagaimana beliau telah berpengalaman sebagai calon wali kota dan juga sebagai ketua DPR. Jika kita melihat tata ruang kota yang ada di Jakarta, konsep transit oriented development atau pembangunan berorientasi transit telah banyak diakui sebagai solusi efektif untuk mengatasi permasalahan transportasi dan urbanisasi di kota-kota besar. Mengingat kondisi kota Kendari yang sedang berkembang, bagaimana Pak Rasak berencana mengimplementasikan konsep TOD secara efektif di sini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Anda punya waktu 2 menit pasangan calon nomor 5 untuk menjawab. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan dari junior kepada senior, tapi sangat luar biasa. Pasangan nomor urut 3, Bu Giona. Sebelum saya menyampaikan apa yang akan kita lakukan ke depan, tentunya kita berbicara dulu tentang apa yang kita miliki. Pertama, kita punya Perda Andalalin, analisis dampak lalu lintas di jalan. Itu sebagai rujukan kita dalam rangka menata kelola sistem transportasi kita agar tidak terjadi kemacetan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya 2 jaringan jalan yang pernah kita lakukan. Apa itu? Auto Ring Road, Inner Ring Road. Auto Ring Road adalah Abeli Dalam, Terminal Baruga, kemudian masuk ke Benoani Rai, tembus ke Bungu Toko. Dalam rangka mendukung arus transportasi dan jasa kita. Itu yang kita miliki. Kemudian yang kedua ada namanya Inner Ring Road. Inner Ring Road ini adalah jalan yang kita buat pada saat saya ketua DPR, Pak Asrun
Wali Kota, Pak Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara. Itu kita lakukan. Kenapa kita lakukan itu? Dalam rangka memberi ruang-ruang kepada masyarakat umum agar tidak bergabung, terkolaborasi dengan sistem daripada angkutan kita yang menjadi tulang punggung ekonomi kita, mulai daripada Bunggu Toko, kemudian terminal Baruga, kemudian langsung ke bandara. Itu yang namanya konektivitas. Olehnya itu, sistem yang disampaikan tadi sebenarnya kita sudah miliki. Sisa kita tindak lanjuti ke depan dengan kebijakan-kebijakan yang lebih profesional. Tetapi intinya yang pertama adalah kita punya fasilitas yang sudah ada. Selanjutnya kita tindak lanjuti melalui kebijakan yang tepat. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk memberikan tanggapan dari jawaban paslon nomor 5, silahkan kami persilakan paslon nomor 3 memiliki 1 menit 30 detik untuk menanggapinya. Baik, terima kasih tentang pandangan-pandangan TOD yang akan kita laksanakan di Kota Kendari. Tetapi sesuai dengan slogan kami Kendari Berkelas, diperlukan suatu sistem transportasi yang maju dan berkembang agar masyarakat Kendari merasakan langsung manfaatnya. Saya setuju. Karena itu Giyona Suban akan melakukan 3 kegiatan, yaitu pengembangan transportasi publik di Kota Kendari sehingga Kendari menjadi jaringan transportasi publik yang modern seperti di kota-kota maju. Lalu yang kedua, kita pembangunan zona transit di mana kita akan memusatkan pembangunan transit di Kecamatan Baruga sebagai titik transit utama kita dan pengembangan di titik-titik lainnya. Lalu yang ketiga, untuk itu kami akan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Kami akan melibatkan semua kalangan terkait, mulai dari masyarakat setempat hingga para ahli tata kota untuk merancang konsep TOD ini yang sesuai dengan kebutuhan lokal di Kota Kendari. Kita akan kawal langsung proses lapangan hingga tuntas, sehingga perubahan nyata dalam pembangunan berorientasi transit di Kota Kendari dapat betul-betul terasa oleh masyarakat. Maka dari situ Kendari memang membutuhkan pemimpin yang baru, bukan hanya sekedar muda yang usianya, tetapi yang betul-betul membawa gagasan baru dan inovatif. Terima kasih. Baik, pasangan calon nomor urut 5, silakan Anda punya waktu 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Ini adalah bagian dari hasanah berpikir kita dalam rangka mendorong kapasitas kita ke depan sebagai pimpinan. Olehnya itu saya tambahkan saja sedikit. Kita memiliki 4 daripada wilayah dukungan kecamatan terhadap RT/RW kita. Apa itu? Pelabuhan Bunggu Toko, kawasan industri Abeli Nambo. Kemudian apa? Kawasan pemerintah provinsi dan pendidikan, Puasia Kambu. Kemudian CBD, Central Business District, berada di Kecamatan Kambu, Kecamatan Kadia, Kendari Barat, dan Kecamatan Mandonga. Kemudian yang terakhir adalah kawasan terminal, berada di kawasan Kecamatan Baruga. Inilah yang kita maksud ke depan. Dengan pola-pola seperti ini, maka regulasi yang akan kita buat mengarah kepada sistem transportasi kita yang ramah lingkungan, berpihak kepada masyarakat Kota Kendari. Terima kasih. Baiklah, mohon paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 5 tetap berada di tempat karena hadirin dan pemirsa sekalian kita akan menuju ke sesi berikutnya, yakni sesi pasangan calon nomor urut 5 yang gantian untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Baik, pasangan calon nomor urut 5, apakah sudah siap dengan pertanyaannya? Anda punya 1 menit untuk bertanya, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Untuk pasangan nomor urut 3. Seperti kita ketahui bahwa indeks risiko bencana Kota Kendari tahun 2023 masuk pada kelas risiko ringan. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana strategi pasangan nomor urut 3 dalam menangani perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait dengan tata ruang. Demikian. Masih ada waktu untuk bertanya? Cukup. Cukup. Baiklah, kami ingatkan kepada paslon nomor urut 3, waktu Anda 2 menit untuk memberikan jawaban Anda. Iya, terima kasih pasangan nomor 5. Persoalan perubahan iklim atau pengendalian iklim adalah merupakan satu hal yang memang sudah sering terjadi di Kota Kendari. Memang seperti yang disampaikan Pak Afdal tadi, ya memang tidak cukup signifikan.
tapi itu bisa berdampak. Makanya Giyona Subhan punya program Spong City, yaitu pembangunan kolam retensi. Ya, itu untuk mengendalikan curah hujan dan menampung dan menyimpan. Sekaligus juga ini salah satu pengendali banjir yang kita lakukan. Yang kedua, kita juga punya program biopori, ya, untuk mengendalikan, termasuk ya program-program pengendalian banjir atau perubahan iklim yang akan kita lakukan. Ini menjadi bagian program dari Giyona Subhan untuk menangani bencana, termasuk mitigasi kebencanaan, memperkuat BPBD agar kondisi kebencanaan di Kota Kendari itu bisa kita tangani, bisa dengan cepat kita maksimalkan, dan yang paling penting adalah menjadi tanggung jawab kami sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah ke depan. Giyona Subhan. Masih ada 40 detik. Masih ada 40 detik, Bapak. Sudah cukup nampaknya. Sudah cukup? Oke. Baik, kesempatan untuk Paslon 5, Anda punya waktu 1 menit 30 detik untuk menanggapi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Subhan. Ya, jadi gini, mungkin boleh dikaji ulang tentang Sport City dalam hubungannya dengan perubahan iklim. Perubahan iklim itu akan mengakibatkan 3. Yang pertama, kekeringan, banjir, dan badai. Nah, olehnya itu 3 hal ini yang mungkin ke depan lebih kita fokuskan dalam rangka menangani daripada perubahan iklim kita, agar kita tidak mengalami bencana kekeringan, kita tidak mengalami bencana banjir, dan kita tidak mengalami bencana badai termasuk tanah longsor. Nah, olehnya itu menurut kami yang paling terpenting adalah pertama adalah memahami rencana tata ruang wilayah kita. Kemudian yang kedua adalah mendorong regulasi selanjutnya. Apakah itu peraturan wali kota atau keputusan wali kota. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan sumber daya anggaran kita untuk mendorong program-program. Kemudian yang terakhir adalah maksimalisasi daripada peran SKPD yang terkait agar kiranya program-program dalam rangka mensiasati, menyiapkan diri kita dalam rangka perubahan iklim bisa kita atasi. Saya kira itu hal-hal yang akan kita lakukan ke depan dalam rangka meminimalisasi daripada risiko bencana sekaligus mempertahankan nilai sekarang yang berada di kategori sedang. Terima kasih. Silakan. Apakah ada tambahan? Sudah cukup? Baik. Kami persilahkan selanjutnya Paslon 3 untuk menanggapi kembali dalam waktu 1 menit. Iya, memang Spong City ini multifungsi. Ya, di samping mengendalikan banjir, juga bisa menyimpan air, mengendalikan curah hujan, termasuk di musim kering dia juga bisa menjadi salah satu persiapan dan kesiapan daya tampung air kalau terjadi kekeringan. Sehingga kenapa Spong City ini menjadi penting? Karena yang kita ingin kendalikan adalah curah hujan. Kapan curah hujan ini kita tidak kendalikan, maka dia bisa cari jalan sendiri. Dia rusak jalan, dia lewat di rumah warga longsor. Makanya solusi dari semua pengendalian persoalan dampak dari perubahan iklim ini adalah Spong City yang menjadi program prioritas dari pasangan Giyona Subhan. Insya Allah bukan saja mengendalikan banjir, tapi bisa menyimpan air, dan ini menjadi bagian solusi dan selesai persoalan banjir di Kota Kendari. Baik, terima kasih untuk kedua pasangan calon. Kami mohon untuk tetap ada di podium masing-masing dan kami mengundang seluruh pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota untuk maju ke podium masing-masing. Karena para hadirin dan pemirsa sekalian, kita akan melangkah ke sesi yang terakhir, yakni penyampaian pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Baik, para pasangan calon kami persilakan untuk bersiap-siap di podium masing-masing. Harap tenang, harap tenang. Kita akan mulai dengan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup dengan waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Untuk masyarakat Kota Kendari yang kami banggakan dimanapun berada.
Debat telah berakhir, waktu masyarakat tinggal 16 hari lagi dalam menentukan satu pilihan yang tepat untuk kemajuan masa depan Kota Kendari ada di tangan masyarakat Kota Kendari. Oleh karena itu, masyarakat harus bijak dalam menentukan satu pasang kepala daerah untuk periode ke depan. Demi terwujudnya Kota Kendari yang semakin maju, mari kita bersatu untuk nomor 1 Siska Sudirman. Muda, berpengalaman, dan berkualitas. Kita akhiri dengan pantun. Dari Baruga ke Labibia, kita lewati Kali Kadia. Pilihan kita boleh berbeda, tapi silaturahim harus tetap terjaga. Panitia pilkada itu KPU. Pengawas pilkada itu Bawaslu. Kalau mau Kendari maju, ayo coblos nomor 1 Siska Sudirman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu tersisa. Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan penutup dalam waktu 2 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan debat malam hari ini. Jadi saudara-saudaraku, sebagai anak bangsa kita semua punya tugas besar. Tugas untuk memastikan tidak ada lagi anak-anak kita yang putus sekolah. Tidak ada lagi anak-anak kita yang kekurangan gizi. Dan setiap keluarga di Kendari memiliki akses pada air bersih. Saya ingin melihat Kendari tanpa banjir. Jalan-jalan yang aman dan nyaman untuk semua. Termasuk untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Saya ingin setiap rumah tangga di kota ini hidup sejahtera melalui program UMKM naik kelas. Punya kesempatan untuk wirausaha dengan bantuan modal dan pelatihan digital marketing. Keamanan adalah prioritas. Saya tidak ingin ada lagi warga yang hidup dalam was-was karena kejahatan. Dengan menyala terang, kita pastikan setiap sudut kota Kendari aman. Siskamling kita hidupkan kembali. Ini bukan sekedar janji, ini komitmen kami untuk membawa perubahan nyata. Mari bersama-sama saling gotong royong, wujudkan Kendari Meambo, kota yang maju, aman dan bersih untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kendari. Jangan lupa tanggal 27 November, coblos nomor 2 yang mempunyai 7 program menyala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Baik, harap tenang. Harap tenang. Selanjutnya kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, 47 hari sudah kita berkampanye bersama-sama. Ribuan tangan telah kami salami, ribuan keluhan telah kami dengarkan, dan ribuan mimpi serta aspirasi telah dititipkan kepada kami. Setiap kelurahan telah kami datangi, dan ratusan lorong-lorong telah kami susuri. Dari semua itu, saya merasakan betul sebuah semangat yang ada di masyarakat kita. Semangat itu adalah semangat untuk meninggalkan yang lama dan menyambut yang baru. Kota Kendari butuh pemimpin yang baru. Visi kami jelas, membuat Kendari lebih berkelas. Kami akan transformasi kota ini dengan program Waterfront Teluk Kendari. Turunkan harga, ciptakan lapangan kerja, dan hadirkan beragam program bantuan sosial.
serta Kendari yang bebas banjir dan tanpa jalan yang rusak. Solusi-solusi baru ini harus hadir di Kota Kendari. Caranya sederhana, pilih pemimpin baru, pilih Giyona Suban, coblos nomor 3. Kepada seluruh relawan Giyona Suban yang telah menyapa seluruh masyarakat, yang dengan tulus ikhlas mengetuk pintu-pintu rumah, yang mengajak warga Kendari bersama-sama untuk naik kelas, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. 2 minggu ke depan adalah masa-masa yang paling menentukan. Kepada seluruh relawan Giyona Suban, saya amanatkan, gencarkan kampanye pada 2 minggu terakhir kita. Pastikan seluruh rumah terketuk dan pastikan seluruh warga mendengar gagasan-gagasan kebaruan yang kita miliki. Kepada seluruh relawan Giyona Suban, kita gas terus, kita kawal terus suara Giyona Suban sampai hari pencoblosan nanti. Kita yakini bersama 27 November nanti akan menjadi hari kemenangan bagi Giyona Suban dan seluruh warga Kota Kendari. Giyona Suban! Giyona Suban! Giyona Suban! Gaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap tenang semuanya, harap tenang, kita masih akan lanjutkan. Baik, selanjutnya kami akan dengarkan. Harap tenang. Kami akan dengarkan pernyataan penutup dari calon nomor urut 4. Waktu Anda 2 menit dari sekarang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari masyarakat Kota Kendari yang kami cintai. Kami berdiri di sini membawa harapan dan panggilan untuk berjuang dalam sukacita dari seluruh warga Kota Kendari. Dalam perjalanan perjuangan ini, kami menemukan banyak orang-orang baik yang menginginkan perubahan. Setiap pesan dan doa adalah kekuatan bagi kami. Setiap jabat tangan dan pelukan adalah penyemangat bagi kami. Setiap tetesan keringat dan air mata adalah doa bagi kami. Untuk itu, kami memohon doa dan dukungannya dari saudara-saudari semua untuk memenangkan AJP Asli sebagai wali kota dan wakil wali kota Kendari. Insya Allah bersama saya Aksan Jaya Putra dan Andi Sulolipu, kita akan berlari kencang menuju Kota Kendari yang berdaya saing, inovatif, sejahtera dan aman. Kami ucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar saya, keluarga besar Bapak Andi Sulolipu. Terima kasih juga kepada seluruh tim AJP Asli atas kerja keras tanpa kenal lelah dalam keadaan apapun. Kepada simpatisan dan seluruh warga Kota Kendari yang telah berjuang bersama kami. Mari kita bangun demokrasi dengan santun, dengan etika yang berbudaya. Ingatlah bahwa perjuangan ini belum berakhir. Atas restu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa tanggal 27 November tahun 2024. Coblos baju biru nomor 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap tenang, semuanya. harap tenang, Harap tenang, kita akan harap lanjutkan. tenang. Belum selesai. Harap tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, selanjutnya kami persilakan waktu 2 menit terakhir untuk pasangan calon nomor urut 5 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Kami persilakan. Masyarakat Kota Kendari yang kami cintai, kurang lebih 16 hari lagi kita akan menyalurkan hak politik kita. Kita ingin menciptakan demokrasi yang bermartabat. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, pasangan Rasak dan Abdal telah menyampaikan visi dan misi. Kita akan melaksanakan pembangunan di Kota Kendari, kemudian menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Kota Kendari. Masalah banjir kita, masalah kemiskinan kita, tenaga kerja kita, air bersih kita, kesehatan kita, pendidikan kita, masalah kelembagaan kita, RT RW kita, imam masjid kita, kesejahteraan ASN kita, majelis taklim kita, insya Allah kita akan dukung ke depan.
Olehnya itu, masyarakat Kota Kendari yang kami cintai, di dalam perjuangan Rasak dan Abdal, saya mengajak untuk kita bersama-sama agar Kota Kendari ini lebih baik dari hari ini. Kami tidak punya siapa-siapa. Pasangan Rasak dan Abdal bergerak atas nama masyarakat Kota Kendari. Olehnya itu, kalau kita ingin Kota Kendari lebih baik hari ini, maka kita bersama pasangan Rasak dan Abdal nomor urut 5. Pemimpin itu diminta pengabdiannya. Pemimpin itu ditunggu kerjanya. Harap tenang. Pemimpin itu Harap dibuktikan komitmennya. Pemimpin itu lepas dari masalah korupsi. Kami pasangan Rasak Abdal atas nama Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa berikrar untuk mengabdi kepada masyarakat Kota Kendari tanpa memandang perbedaan suku, ras, ataupun golongan untuk memberikan kerja nyata demi mewujudkan visi misi yang telah kami sampaikan. Harap tenang. Inilah komitmen yang akan kami jaga sampai kelak. Sampai bertemu di hari pelantikan. Wassalam nomor urut 5. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Dimohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, dengan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon, maka berakhir sudah debat publik kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024. Jangan lupa pastikan Anda untuk datang ke tempat pemilihan pada tanggal 27 November 2024. Dan pilihlah putra-putri terbaik daerah Anda. Akhir kata, saya Pance Jonathan. Dan saya Ajeng Kamarati pamit undur diri dan sampai jumpa. Baik, kami persilakan untuk seluruh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari untuk bisa melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi kami persilakan untuk seluruh pasangan calon untuk bisa melakukan sesi foto bersama. Baiklah, kami mohon untuk seluruh pasangan calon untuk bisa melakukan sesi foto bersama. Untuk seluruh rekan-rekan media dan juga tim dokumentasi, kami persilakan untuk bisa mengabadikan momen di debat publik kedua kali ini. Baiklah, untuk seluruh rekan-rekan media, tim dokumentasi, kami persilahkan untuk bisa mengabadikan momen yang begitu spesial tentunya dari seluruh pasangan calon di debat publik kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024. Setelah ini seluruh pasangan calon akan melakukan konferensi pers. Untuk itu rekan-rekan media, kami persilakan untuk bisa bersiap-siap di depan area foto booth. Kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk bisa memulai konferensi pers tentunya di area foto booth. Kami persilakan untuk bisa menuju langsung ke area foto booth untuk bisa melakukan konferensi pers bersama dengan seluruh rekan-rekan media. Kami ingatkan untuk seluruh pasangan calon akan melakukan konferensi pers
yang akan diawali oleh pasangan calon nomor urut 1. Untuk itu rekan-rekan media bersiap-siaplah. Pasangan calon nomor urut 1 akan